Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, Bunda. Jelas, Ibu. Ya. Alhamdulillah Rabbil alamin bahwa pada malam hari ini kita Waalaikumsalam Ibu Mus. diberikan kesehatan sehingga kita bisa ketemu lagi di dalam Zoom meeting minggu ketiga dengan seseorang yang sudah sangat aware, sangat care dengan kita, akan berbagi malam hari ini adalah keterkaitan dengan bagaimana, apa, dan harus kita lakukan apa ketika orang-orang terdekat kita di sekeliling kita mengalami gejala sesuatu yang membutuhkan tindakan. Malam hari ini telah hadir bersama kita Dr. Raden Setio Budi Prayitno untuk ketiga kalinya di minggu awal bulan November. Mudah-mudahan kita diberikan senantiasa kemudahan dalam menangkap informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Setio. Amin, amin. Amin. Marilah kita buka Zoominar pada malam hari ini dengan ucapan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan disampaikan bisa kita transferkan, bisa kita tularkan sehingga kita menjadi perpanjangan tangan untuk mencapai kesehatan masyarakat yang lebih optimal. Monggo Dok, malam hari ini dokter akan bercerita tentang apa kita akan menyimak secara seksama. Silakan Dok. Terima kasih Bunda Mus. Saya coba langsung ke screen-nya ya. Ya. Mohon dicek sudah tampil atau belum. Sudah Dok, tinggal full screen-nya saja. Saya coba full screen. Sekarang udah masuk ya? Ya. Baik. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan buat kita bersama. Bapak, Ibu, teman-teman semua, ini adalah satu silaturahmi yang sekali lagi diberikan, diridhoi, dan ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa ketemu malam hari ini. Saya ingin membawakan mengenai stroke dan sengaja diberikan satu judul yaitu stroke menakutkan. Karena ada dua cerita yang ingin saya awali sekarang ini. Yang pertama adalah ketika ada betul-betul seperti yang tadi Bu Umus sampaikan, saudara kita terdekat atau kerabat kita terdekat. Saya kebetulan kakak ipar yang mengalami kejadian stroke. Di rumah lagi seorang diri, kemudian ke kamar kecil dan buang air besar. Ketika stroke terjadi atau ketika di kamar kecil dan ketika buang air besar, jadi buang air besarnya saja belum selesai, itu terjadi stroke. Di rumah tidak ada siapa-siapa. Jadi ini adalah satu pengalaman yang betul-betul kalau bisa dikatakan sangat-sangat menakutkan sekali. Karena apa? Karena setelah terjadi stroke itu, jangankan untuk berjalan, jangankan untuk merangkak, untuk berteriak saja tidak bisa. Untungnya, nih sekali-sekali orang kita kan selalu ada untungnya ya.
Untungnya tidak koma, tidak langsung koma. Artinya adalah struknya bukan struk perdarahan, tapi struk karena penyempitan pembuluh darah atau karena aterosklerosis seperti halnya kejadian serangan jantung akibat aterosklerosis. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, merangkak tidak bisa, berteriak tidak bisa, sementara buang air besarnya saja belum selesai, jadi masih kotoran di mana-mana dan seterusnya dan seterusnya. Itu merupakan satu trauma yang luar biasa. Itu kejadian satu di keluarga terdekat saya. Kemudian kejadian yang lain adalah seseorang, kalau tadi kakak ipar saya adalah perempuan, sekarang laki-laki. Bangun tidur tiba-tiba ingin buang air kecil. Sekali lagi ya, bangun tidur tiba-tiba ingin buang air kecil dan langsung lari ke kamar kecil. Apa yang terjadi di sana? Buang air kecilnya baru mau belum buang air kecil. Tiba-tiba sudah gelap. Gelap dan kemudian jatuh. Kembali lagi sekarang. Bapak Ibu sekalian, yang namanya di kamar mandi itu, di kamar kecil itu pasti semuanya rata-rata keras semua. Entah itu marmer, entah itu apapun di sana, bahkan kaca dan lain sebagainya. Itu sangat tidak perlu didramatisir lagi, tapi itu adalah sangat-sangat pasti benturan-benturan yang terjadi keras. Jadi gelap seperti orang mau pingsan, tidak ingat apa-apa lagi. Ada lagi kalimatnya. Untungnya jatuhnya tuh ke pintu, jadi bukan ke kaca tapi ke pintu. Sama yang terjadi. Karena buru-buru masuk ke kamar kecil, pintunya juga belum ditutup, dia mau pipis, kemudian gelap dan jatuh terjerabak ke belakang, jadi mukanya itu mengenai pintu. Apa yang terjadi? Pintunya itu tertutup dengan bunyi yang keras sekali. Dan kemudian istrinya, karena laki-laki, istrinya melihat ini ada apa, suara apa, terbangun. Kemudian melihat ternyata sang suami tergeletak di lantai kamar kecil. Itu pun sama. Bukan karena perdarahan. Jadi orangnya itu masih bisa melihat, tapi tidak bisa ngomong apa-apa. Ditanya pun tidak bisa jawab sama sekali dengan kondisi stroke itu. Tidak bisa jawab sama sekali. Mungkin menggelengkan kepalanya juga tidak bisa. Nah, ini yang saya katakan stroke itu menakutkan. Sehingga betul-betul saya ingin membawanya, saya ingin mentransfer. Kalau ini menakutkan, berarti kita tidak perlu takut. Kita jangan takut. Karena sesungguhnya stroke itu gampang untuk bisa sembuh. Sekali lagi, gampang untuk bisa sembuh. Tinggal kita melihat nanti bagaimana kita mencari dasar ilmiahnya. Nah, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat kita sama-sama. Di satu sisi adalah sangat menakutkan, tapi di sisi lain adalah bisa. Bahkan yang lebih seperti yang tadi disampaikan sama Ibu Mus, bagaimana caranya? Nah, caranya ini bukan caranya cuma sekedar sembuh atau bukan hanya sembuh dari stroke, tapi harus kita amati adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak kena stroke. Itu jauh lebih penting. Mudah-mudahan jadi bahan buat kita. Ini adalah data lama. Sekali lagi ini adalah dari American Stroke Association. Setiap 4 menit seseorang meninggal karena stroke. Ini data. Ya. Kemudian yang lebih menakutkan lagi adalah setiap 40 detik, kalau di sini adalah 4 menit, setiap 4 menit seseorang meninggal karena stroke. Di sini adalah setiap 40 detik orang terkena stroke. Sekali lagi, orang terkena stroke. Ini adalah konteks yang betul-betul kita harus perhatikan, karena ini adalah statistik. Tapi yang menarik, catatannya adalah pencegahannya, preventionnya. Ternyata dengan menurunkan sistolik tekanan darah kita sampai 20, angka sampai di angka 20, katakanlah sekarang tadinya 180 turun menjadi 160 misalkan. Dan menurunkan diastolik sampai 10 mm Hg atau air raksa, itu bisa menurunkan resiko terjadinya iskemik jantung atau iskemik otak juga sama.
sampai 50%. Demikian juga dengan intake makanan. Intake makanan khususnya adalah mengurangi masukan sodium atau natrium. Ini juga sama, mengurangi stroke. Nah, kenapa saya gambarkan sama antara stroke antara stroke dengan iskemik yang terjadi pada penyakit jantung? Karena seluruh pembuluh darah kita, sekali lagi, atau pembuluh darah kita tidak hanya di jantung, tidak hanya di susunan saraf kita atau di otak kita. Jadi proses iskemik atau proses gangguan aliran darah yang disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah, yang disebabkan oleh karena aterosklerosis, itu bisa terjadi di seluruh organ kita. Jadi antara stroke dengan serangan jantung, tinggal mana yang duluan nih? Stroke, serangan jantung. Minggu yang lalu kita bahas mengenai diabetes, itu sama, berlomba siapa yang akan muncul manifestasinya lebih awal. Ya. Jadi mohon maaf bisa dibantu untuk dimutkan. Nah, jadi apa yang harus kita pikirkan? Kita tidak boleh seolah-olah ada pernyataan gejala stroke. Tuh, saya kena gejala stroke. Atau kemudian meningkat lagi sekarang. Saya kena stroke tapi tidak perdarahan. Adalah karena penyempitan pembuluh darah, aterosklerosis. Bukan karena perdarahan. Sama saja. Tidak ada yang namanya gejala stroke atau stroke ringan, stroke tidak perdarahan maupun stroke perdarahan. Semuanya adalah sangat-sangat menakutkan. Nah, ini yang jadi catatan penting buat kita. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena orientasi kita bukan harus kena stroke dulu. Jangan mau kena stroke. Ini harus jadi catatan buat kita. Jangan pernah terpikir oleh kita, kerabat kita atau siapapun, terjadi stroke duluan. Baru setelah itu kita ribut. Baru setelah itu kita sibuk untuk menyelesaikannya. Bukan itu. Tapi ingat, mencegah itu yang lebih diutamakan. Nah, apa sih yang bisa kita amati? Yang pertama adalah simetrisnya atau tidak muka seseorang ketika terjadi serangan stroke. Jadi kalau pada saat itu kita melihat saja sudah tidak simetris kanan dan kirinya, maka kemungkinan stroke. Terus coba usahakan untuk meminta yang bersangkutan mengangkat, sekali lagi ya, mengangkat tangannya. Kalau mengangkat tangannya juga ada ketidakmampuan atau ada kelemahan di sana, itu juga menggambarkan adanya stroke. Kemudian coba ajak bicara. Tanya saja namanya siapa atau apa dan lain sebagainya. Kalau terjadi cadel atau tidak jelas kata-katanya, itu juga menggambarkan adanya serangan stroke pada seseorang. Dan apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan cuma satu pada saat itu. Harus segera hubungi unit atau pelayanan kesehatan sesegera mungkin. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami satu kondisi keluarga kita dan seterusnya mengalami stroke. Demikian juga di sini adalah gejala-gejalanya saja selain daripada di sana. Ya, tiba-tiba saja ada kelemahan di satu sisi, baik muka, tangan, kaki. Tapi spesifiknya atau ciri khasnya adalah separuh. Sekali lagi, atau baal-baal atau apapun rasanya yang berbeda, tapi cuma separuh, yang selainnya tidak. Kemudian tiba-tiba merasa bingung. Bingung, orientasinya nggak bisa, mau jawab juga apa yang dijawab nggak bisa, dipertanyakan nggak bisa dijawab, terus ada persoalan untuk berbicara seperti yang tadi dan tidak memahami. Kadang-kadang ini yang lain nih. Kadang-kadang ada pandangan yang juga terganggu. Dan di sini umumnya kalau di pandangan bukan cuma satu mata, kadang-kadang kedua mata. Nah, demikian juga dengan keseimbangan. Keseimbangan juga kadang-kadang terganggu sampai terjadi. Jadi bukan cuma sakit kepala saja ya. Benar-benar ada ketidakseimbangan. Jadi hilang keseimbangan kita dan koordinasi kita. Kemudian yang terakhir, ini kadang-kadang yang dilupakan. Ini tolong jadi catatan buat kita. Rasa sakit kepala yang betul-betul berat sekali dan tiba-tiba. Dan kita tidak pernah sebelumnya atau kita tidak tahu penyebabnya. Ini, sakit kepala ini kadang-kadang dibuat sederhana oleh kita. Artinya kita hanya mencari obat sakit kepala.
Padahal yang terjadi dalam tubuh kita, yang terjadi dalam susunan saraf pusat, dalam otak kita, itu terjadi stroke. Ingat ya, intensitasnya jangan dibicarakan lagi. Baik gejala stroke, stroke ringan, stroke tidak perdarahan, atau stroke iskemik, maupun stroke dengan fatal. Kenapa fatal? Karena sudah terjadi koma, penurunan kesadaran. Umumnya dengan perdarahan itu terjadi pasti dengan penurunan kesadaran, karena akan melibatkan batang otak pusat kesadaran. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya selalu akan mengingatkan hal ini. Kenapa demikian? Karena problematiknya ada di sini. Problematiknya adalah di kolesterol dan lemak. Sekali lagi, karena pola makan kita berbasis makanan yang senang sekali yang disukai oleh kita adalah yang mengandung kolesterol, lemak, asam urat, dan seterusnya. Ini sebetulnya yang menjadi persoalan buat kita. Saya akan selalu menyampaikan ini, kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian ingin menggali lebih dalam lagi, cari bukunya The China Study atau The China Study. Kenapa demikian? Karena ini adalah buku yang ditulis oleh Colin Campbell dan putranya Thomas Campbell. Itu sangat memberikan gambaran yang jelas sekali mengenai kenapa kolesterol, kenapa lemak berperan sekali pada serangan stroke, serangan jantung, diabetes, dan semua kondisi penyakit-penyakit degeneratif, bahkan kondisi kanker. Insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti kita akan bahas di minggu depan mengenai kanker. Nah, ini adalah gambaran yang sama. Kalau kemarin kita bicarakan mengenai jantung, maka ini tinggal diganti berarti dengan brain. Kondisinya sama. Pergerakannya tidak terasa, tidak ada gejala sama sekali. Sekali lagi, tidak memberikan gejala apa-apa. Bahkan tekanan darah yang tinggi pun tidak mengalami apa-apa. Satu. Yang kedua yang saya ingin isyaratkan adalah adanya disfungsi endotel. Apa itu disfungsi endotel? Endotel itu adalah lapisan terdalam dari pembuluh darah kita. Ini adalah endotel. Ini adalah endotel. Jadi penampang endotel seperti ini adalah endotelnya. Nah, apa yang terjadi? Mulai dari terbentuknya sel-sel busa. Kemudian sudah mulai ada lemaknya, sudah mulai ada fatty streak di sini. Mulai timbul, bergeser lagi sampai terbentuk atereuma, bergeser menjadi flak, dan kemudian terjadi sumbatan sempurna, absolut, katakanlah betul-betul, atau terjadinya pecah. Jadi trombus ini mengalami pecah dan kemudian akan beredar ke pembuluh darah yang lain dan kemudian terjadi sumbatan fatal di satu titik. Dimanapun titiknya. Dan sekali lagi saya ingatkan lagi, bukan cuma di jantung. Berarti pembuluh darah di otak pun sama. Pembuluh darah di paru-paru pun sama. Pembuluh darah di liver pun sama. Di pencernaan pun sama. Di ginjal pun sama. Di organ reproduksi pun sama. Terjadi hal yang sama karena tubuhnya satu. Nggak ada ceritanya serangan jantung cuma sakit kepalanya saja. Nggak ada sakit jantungnya saja. Ketika terjadi stroke seolah-olah hanya kepalanya saja. Itu salah besar. Pemahaman itu kita harus rubah betul-betul. Nah, aterosklerosis gambaran seperti ini akan berdampak pasti. Kenapa? Seperti yang tadi disampaikan, adanya iskemik, adanya aliran darah yang tersumbat, adanya aliran darah yang terhambat. Sehingga baik nutrisi maupun oksigen yang akan disuplai karena lubangnya terlalu sempit, bahkan tertutup seperti di sini, ini pasti akan mengalami hal gangguan. Ini sudah tertutup total. Sudah terjadi sumbatan akibat trombus. Ini yang harus kita sadari, dan sekali lagi saya ingin mengingatkan buat Bapak Ibu teman-teman semua, mencegah itu jauh. Jadi tidak ingin terjadi stroke, tidak ingin terjadi serangan jantung, tidak ingin terjadi diabetes, tidak ingin terjadi penyakit degeneratif apapun. Karena di sini kita sudah memahami betul-betul adanya keterlibatan lemak, keterlibatan kolesterol untuk terjadinya gangguan, dimulai dengan, tolong bisa dilihat di sini, dimulai dengan gangguan kecil. Sekali lagi, robekan pada tunika intima atau endotel, gangguan fungsi daripada endotel, lapisan terdalam di pembuluh darah kita. Nah, ini gambaran yang jelas. Jadi kalau di jantung pasti terjadi serangan jantung. Di otak akan terjadi ischemic stroke, akan terjadi stroke. Di kaki kita akan mengalami sama nih, ischemic juga. Sehingga pada akhirnya seluruh penyakit ini adalah kardiovaskuler, artinya adalah jantung dan pembuluh darah.
jantung terjadi serangan jantung, pembuluh darah, seluruh pembuluh darah kita akan mengalami kerusakan. Ini harus diamati betul-betul. Dan nanti akan berhubungan dengan produk karena kita berbicara mengenai disfungsi endotel. Nah, saya mengingatkan lagi, karena penyebabnya salah satunya adalah hipertensi, maka kita harus mengingatkan lagi, di Indonesia itu cantik sekali. Saudara kita atau siapapun, ini sudah mengalami hipertensi ketika umur 18 tahun. Dan hipertensi di Indonesia makin lama makin meningkat. Ini dengan sekian provinsi. Di beberapa memang ada yang mengalami satu penurunan, tapi kenyataannya in total mengalami peningkatan. Ini catatan penting. 18 tahun sudah mengalami stroke. Bukan menjadi perhatian. Bagaimana dengan, mohon maaf, 18 sudah mengalami hipertensi. Demikian juga dengan stroke. 15 tahun. Ini data penting buat kita. Angkanya dari 7 menjadi 10,9 per mil sampel yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan melalui riset kesehatan dasar 2018. Bisa dilihat di sini datanya 15 tahun sudah mengalami atau sudah ada yang mengalami stroke. 25 tahun, 35 tahun. Jadi ini adalah catatan penting buat kita bahwa stroke tidak main-main di Indonesia dan kita, kalau saya melihatnya ke depan, ini adalah tantangan buat kita. Sekali lagi, tantangan buat kita, tantangan buat Kayani. Demikian juga dengan obesitas. Karena kegemukan memegang peranan penting. Mohon catat ya, umur 15 tahun di Indonesia. Sudah ada data yang overweight, sudah ada data yang betul-betul obesitas. Kita lihat lagi data yang sama. Saya ingin menyampaikan hiperkolesterol. Jadi betul-betul berhubungan dengan lemak dan kolesterol. Fatty liver, betul-betul ini berhubungan dengan lemak dan kolesterol. Metabolic syndrome pasti, diabetes pasti. Kemudian cardiovascular disease. Jadi ini adalah menyangkut semua. Sekali lagi, ini menyangkut semua, baik serangan stroke maupun serangan jantung. Demikian juga dengan hipertensi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, tugas kita sebetulnya adalah menurunkan berat badan. Sekali lagi, tugas kita pada kondisi di sini adalah menurunkan berat badan. Sehingga cardiovascular disease atau penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk stroke di dalamnya, itu akan mampu dikurangi sampai 82% resikonya. Seperti yang catatan tadi. Data dari Amerika. Sekarang data dari hal yang sama. Demikian juga dengan hipertensi. Bisa selesai 92%. Diabetes 83%. Fatty liver ini dari berbagai adanya gangguan. Tapi mengalami penurunan sampai 90%. Demikian juga dengan hiperkolesterol, dislipidemi 63%. Jadi tugas kita ada di sini. Dan ini tidak terlepas dari, balik lagi sekarang, Triangle Kayani. Konsep kesehatan yang nanti akan kita singgung lagi. Nah, kenapa saya selalu menggambarkan fotosintesis? Karena ini adalah sekolah kita atau pelajaran kita di saat kita paling kecil sekali. Kenapa saya selalu menyampaikan fotosintesis? Karena energinya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Modal dasarnya CO2 dan air yang terbentuk atau yang diproduksi oleh daun, air dari akarnya, tapi hasilnya adalah luar biasa. Beraneka ragam buah-buahan. Ini saya ngambil contoh African Star Apple. Orang tidak akan melihat ini adalah buah yang sangat sederhana mungkin. Salah satu jenis apel, tapi di dalamnya adalah berbentuk seperti bintang. Jadi bijinya berbelah-belah, jadi kelihatan sekali bintangnya. Kalau di apel yang biasa tidak kelihatan. Apa yang bisa dilakukan oleh satu jenis apel ini? Ternyata bisa mengurangi lemak. Hipolipidemik. Kita selalu bicara antioksidan, tapi fokus hari ini, malam ini adalah hipolipidemik. Dan ini berarti luar biasa. Jadi literaturnya jelas, food and nutrition. Jadi kita tidak perlu diskusi lagi, kita tinggal ngambil saja title-nya, kemudian silakan diperdalam mengenai literatur ini. Nah, mudah-mudahan di depannya ada kopi ya. Salah satu lagi, awalnya adalah CO2 dan air, tapi yang terbentuk adalah kopi. Green bean seperti ini. Kita lihat sekarang, ternyata efek green bean itu bisa memperbaiki profil lemak pada orang dewasa.
kemarin kita bicara adalah glikemiknya. Kita bicara mengenai gula darahnya. Karena keterikatan antara gula darah, diabetes, dan stroke sama. Profil lemaknya akan diperbaiki pada orang dewasa. Ingat ya, ini real nutrition journal. Jadi kita tidak akan banyak berdebat di sana. Intinya beraneka ragam buah, beraneka ragam hasil daripada fotosintesis itu menggambarkan hal yang sama. Karena nanti pendekatannya adalah masuk ke produk, masuk ke triangle-nya yang diluncurkan oleh Kayani. Seluruh rangkaian buah, kita tidak perlu ada debat lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Menyembuhkan, telah memberikan beraneka ragam buah, sayuran, dan seterusnya yang awalnya dari beraneka ragam daun yang disentuh oleh sinar matahari. Ingat, CO2 dan H2O. CO2 dan air, karbon, oksigen, dan hidrogen. Tapi hasilnya antara mangga dengan melon berbeda. Antara semangka dengan sunkist berbeda. Apel hijau dengan apel merah berbeda. Anggur dan seterusnya. Nanas. Satu formula yang berbeda. Mempunyai kekuatan yang betul-betul bisa memberikan penurunan kadar lemak di dalam tubuh kita. Ya. Nah, bagaimana dengan buah istimewa yang kita selalu akan informasikan, yang selalu kita ingin sampaikan? Yaitu morinda, atau mengkudu, atau noni. Hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Cari, googling, search mengenai berbagai literaturnya. Ternyata mempunyai efek hipolipidemik, mengurangi lemak, mengurangi kolesterol, mengurangi atau memperbaiki gangguan profil lemak yang ada dalam tubuh seseorang. Jadi, tolong jadi catatan penting buat kita sekarang ini, malam ini. Tadi saya bilang kasus obesitas sedemikian banyak, kegemukan sedemikian banyak. Dengan triangle, sekali lagi, dengan triangle Kayani, hipolipidemik, karena ada morinda, maka harusnya tugas saya sudah selesai. Tidak ada lagi diskusi lagi, tidak ada lagi pertanyaan lagi. Barang siapa yang ingin menurunkan berat badan, tolong, triangle Kayani harus sempurna. Sekali lagi, triangle Kayani untuk menurunkan berat badan harus menjadi catatan penting buat kita sama-sama. Karena nanti pembahasannya akan jauh lebih menarik lagi. Demikian juga dengan literatur yang berbeda. Hipolipidemic effect. Ini daripada bijinya, minyak daripada noni. Tapi bijinya itu dijadikan minyak, tapi bahannya adalah morinda. Satu gambaran lagi sekarang. Dari sisi yang berbeda, tapi hasilnya ternyata akan mendapatkan satu kesatuan. Akan memperkuat keyakinan kita bahwa noni atau morinda citrifolia itu memberikan efek hipolipidemik, menurunkan lemak, menurunkan kolesterol, menurunkan berat badan. What is that mean? Berarti, tolong cari catatan, mampu mencegah terjadinya serangan stroke, mampu mencegah terjadinya serangan jantung, mampu mencegah terjadinya serangan atau tidak serangan, diabetes dan penyakit generatif yang lain. Ini catatan penting buat kita. Literatur yang lain pasti banyak sekali. Ini menyeluruh, ya, baik dari kanker, karena minggu depan kita akan membahas kanker, termasuk di dalamnya adalah kanker kolon, kanker esophagus, kanker payudara, kolorektal berarti kanker usus besar di bagian bawah. Kemudian di sini catatan penting, cardiovascular disease. Jadi betul-betul bahwa morinda citrifolia bisa mengatasi berbagai penyakit jantung dan pembuluh darah. Saya selalu menyebutkan diabetes, demikian juga hipertensi. Dan anti peradangan. Karena di sini adalah gambaran 1, artritis. Di sini juga jelas ada memberikan efek anti peradangan. Anti-inflammatory, analgesik, kemudian imunostimulan. Jadi sedemikian penting harus kita simak betul-betul dari morinda citrifolia. Tolong menjadi catatan penting buat kita. Nah, apa yang memberikan kekuatan buat kita? Kekuatan buat kita adalah kita tidak diwajibkan, sekali lagi, kalau boleh saya menyampaikan, kita tidak boleh tergantung kepada obat. Kita tidak boleh bersandar hanya kepada medis. Sekali lagi, kenapa demikian? Karena ada peraturan pemerintah 103/2014. Ingat ya,
Kita tidak selalu harus medis. Kita tidak selalu harus bersandar ke satu pengobatan yang berorientasi kepada obat, suntikan, dan seterusnya. Medis. PP 103 2014 menyebutkan dengan jelas, memberikan kepastian hukum bagi pengguna. Jadi kalau kita menggunakan yang bukan medis, kita tidak bisa dipersalahkan. Karena ada peraturan pemerintahnya. Kita menggunakan produk yang bukan obat, yang bukan medis. Ini harus dipisahkan dulu. Meskipun nanti serangannya atau orientasi kita, target kita, justru kita harus bersaing. Justru kita harus berlomba. Ingat ya, potensi di depan kita, orang yang stroke masih meningkat banyak-banyak. Orang hipertensi masih terus meningkat. Kemarin kita bicara mengenai diabetes, masih terus-terusan banyak. Dan itu adalah potensi buat kita. Memberikan kepastian hukum bagi pengguna. Memberikan kepastian hukum bagi pemberi pelayanan kesehatan non-medis. Ini catatan penting buat kita sama-sama. Nah, ini yang saya tadi katakan the China study. Silakan. Should, karena ini adalah ada PDF-nya, jadi tidak perlu beli bukunya, meskipun kalau beli pasti tentunya bukan harga yang murah. Ini adalah tulisan Colin Campbell dan Thomas Campbell. Salah satunya yang saya ambil adalah berbicara mengenai makanan. Dan ini adalah statement daripada Hippocrates. Barang siapa yang tidak mengetahui mengenai makanan, bagaimana mungkin mengerti penyakit pada manusia? Jadi persoalannya ada di makanan. Persoalannya ada di pola makan. Bagaimana kita bisa mencegah seperti yang tadi pertanyaan Bu Mus disampaikan di forum, kita berorientasi lagi ke sini. Ini adalah penyebabnya. Kolesterol dan lemak adalah penyebabnya. Jadi jangan berbicara nutrisi tapi terbatas berbicaranya hanya protein. Ini proteinnya antara kanan dan kiri sama. 33, 34. Tapi ini significantly different. Di sini tidak ada sama sekali kolesterol, di sini ada lemaknya, tapi lemaknya perbandingannya 1:9. Jadi sesuatu yang betul-betul harus kita proyeksikan. Ini dalam perbandingan yang sama, apple to apple. Artinya adalah betul-betul 500 kilokalori antara kelompok makanannya enak dan kelompok makanan yang tidak kita sukai. Nah, bagaimana kita bisa mencegah stroke? Bagaimana kita bisa mencegah serangan jantung? Bagaimana kita bisa mencegah diabetes? Ini yang harus kita lakukan. Jadikan buah sebagai makanan utama. Karena secara protein sama. Ya, secara protein sama. Karbohidrat kompleks ada di dalamnya. Lemak yang kita butuhkan ada meskipun kecil sekali dan kita tidak selalu memerlukan lemak. Bagaimana dengan vitamin? Dilengkapi di sana. Bagaimana dengan mineral? Dilengkapi di sana. Bagaimana dengan trace elemen? Dilengkapi dalam buah. Kemudian yang menarik seperti yang dilakukan oleh Kayani, berorientasi pada buah. Karena buah ternyata sekarang kita harus sepakat ini. Kenapa ini jadi utama? Di samping sebagai makanan juga hipolipidemik. Juga mengurangi berat badan. Juga mengatasi lemak atau gangguan lemak. Kalau kita masih ingin makan karbohidrat, tolong pilih karbohidrat yang kompleks. Bukan lagi nasi atau dari beras putih, bukan lagi tepung tapinya tepung putih, tapi tepung aslinya. Kalau tepung bicara tepung gandum, spaghetti dan lain sebagainya. Itu adalah karbohidrat kompleks. Gula juga sama. Ini yang menjadikan dasar. Apalagi besok kita akan berbicara, teman depan kita berbicara mengenai kanker, maka tidak terlepas daripada glukosa. Karena pada buah isinya tidak hanya sekedar glukosa. Meskipun buah itu manis sekali. Isinya kompleks, karbohidratnya kompleks, indeks glikeminya berbeda. Sampai buah yang manis, yang sangat manis pun, ya, yang kita orientasi kita adalah ini pasti gula isinya. Ternyata tidak tercium oleh sang semut. Jadi kalau ada buah yang manis sekali, katakanlah mangga atau sawo seperti yang kemarin kita bicarakan, itu tidak didatengin semut. Karena isinya bukan gula pasir seperti ini. Jadi tolong diganti gula. Kalau kita punya madu asli. Kalau kita punya gula aren atau gula merah, tapi gula merah yang asli, tidak dicampur dengan gula. Demikian juga dengan air. Tolong perhatikan air. Di luar teh, kopi. Di luar minuman lain. Ini harus menjadi perhatian air putih. Nah, ada satu hal yang akan selalu ingatkan adalah ini.
Saya punya keturunan hipertensi. Saya punya keturunan stroke, keluarga saya meninggal karena stroke. Ini jelas dari Colin Campbell. Genetika atau faktor keturunan itu tidak menyebabkan penyakit dengan sendirinya. Tapi yang berperan adalah tetap makanan kita. Mohon menjadi catatan penting. Jadi ini yang menjadi bahan buat kita malam ini. Kita bisa mencegah stroke. Kita bisa mencegah kondisi penyakit degeneratif lain. Dengan yang kita bicarakan tadi. Nah, bagaimana dengan Kayani? Bagaimana dengan produk menurut Dr. Stio? Produk dari Kayani bukan sekedar, sekali lagi, bukan sekedar menyelesaikan masalah stroke. Tapi saya akan orientasikan sebagai produk yang akan mempercepat penyembuhan terjadinya pemulihan dari serangan stroke. Ini yang menjadi catatan penting dan ini mudah-mudahan bisa diterima oleh teman-teman semua. Percepatan penyembuhan. Kenapa? Karena saya ingin dasarnya yang tadi. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ketika kita sudah melakukan rangkaian 4 pilar tadi, maka sebetulnya stroke sudah selesai. Akan pulih. Tapi bagaimana kita ingin mempercepat, maka kita mulai berorientasi ke produk Kayani. Percepatan. Nah, kembali lagi saya ingatkan, mencegah jauh lebih istimewa. Karena jangan pernah ada yang mau kena serangan stroke. Pertanyaan saya sekarang, apakah pola tadi bisa mencegah? Jelas. Bagaimana dengan produk? Jelas, Pak. Kenapa? Karena dasarnya sama. Adalah buah. Dasarnya sama, yang kita akan bicarakan sama. Ayo kita lihat sekarang satu persatu. Ya. Bagaimana dengan Nitro Extreme maupun Nitro FX-nya? Kemudian bagaimana dengan Sunset-nya? Bagaimana dengan Sunrise-nya? Sederhana. Jadi kalau kita melakukan 3 kali, ketika pagi hari kita mengkonsumsi Sunrise, kemudian Nitro Extreme, kemudian siangnya Nitro Extreme saja, dan malamnya Nitro Extreme dengan Sunset. Maka ini rutin dilakukan, ingat ya, pola makan sudah diperbaiki dan ini dilakukan, berarti double. Kita melakukan preventif secara double. Hasilnya pasti maksimal sekali. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah terjadi serangan stroke? Lakukan perubahan pola makan dan konsumsikan atau lakukan juga konsep triangle dari Kayani. Pagi hari, siang hari, sore hari. Maka percepatan penyembuhan akan kita bisa dapatkan. Kenapa demikian? Karena berbicaranya adalah nutrisi, berbicaranya bukan obat. Nutrisi apa? Tadi saya sudah menyebutkan, ternyata antioksidan. Dan apa yang mesti dilakukan? Triangle. Karena sinergis. Akan mendapatkan 3 pendekatan yang betul-betul akan memberikan sinergis. Baik untuk diabetes, serangan stroke, maupun degeneratif lain termasuk serangan jantung atau penyakit yang lainnya. Kita lihat. Segitiga Kayani memasuk kekuatan blueberry. Apa itu blueberry? Buah. Apa itu buah? Ingat, fotosintesisnya adalah CO2 ditambah air. Hasilnya adalah blueberry. Maka akan beda kalau kita bercerita di sana. Bagaimana dengan tocotrienol? Itu juga sama. Betul-betul menjadikan catatan penting buat kita, keluarga besar dari Kayani. Karena kita tidak menggunakan vitamin E biasa. Omega 3, nitroksid dalam satu, yang betul-betul triangle-nya kita lengkapi sedemikian rupa. Ya. Nah, ini adalah nitrioksid. Ini dasar ilmiahnya kita berbicara ketika berbicara di Nitro Extreme adalah nitrioksidnya. Memang betul dapat diproduksi di dalam tubuh melalui proses alami. Dari apa? Dari berbagai jenis asam amino, dari protein yang ada. Namun, ini yang menjadi dasar lagi. Ternyata makin hari makin mengalami perubahan. Sehingga dengan demikian kita harus kita harus mengandalkan atau kita harus berpikir alternatif lain. Maka kemudian ini yang jadi yang menarik adalah Morinda citrifolia. Kenapa? Ini sebagai alternatif. Dapat diproduksi lebih efisien dari zat yang dikenal sebagai nitrat dan nitrit yang ditemukan adanya pada Morinda citrifolia. Jadi ketika kita berorientasi ke industri, ketika kita berorientasi ke
keilmuan atau perkembangan zaman, maka kita tidak melihat lagi buah sebagai buah. Tapi apa yang ada di kandungan di sana dan bagaimana perannya terhadap kesehatan kita. Halo, lagi Zoom dulu sayang. Nanti dulu ya. Iya pintar, nanti ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak terganggu. Kembali lagi, kita harus mencari alternatif. Dan itu kita dapatkan secara industri, secara teknologi melalui Morinda Citrifolia, nitrat dan nitrit. Apa yang bisa dilakukan? Maka dibuatlah kayak ini satu formula menarik. Di sini adalah noni. Ekstrak dari noni ditambahkan dengan koenzim Q10, ditambahkan dengan niacin vitamin B3 secara alami, magnesium, zinc, dan kromium. Karena ini satu formula. Kalau kita ada perdebatan di sini, maka kita akan sulit. Kita tidak menerima bagaimana eksperimen, bagaimana para peneliti, profesor, dan seterusnya itu bisa meramu sedemikian formula sampai terbentuk nitro ekstrim. Ini yang harus kita amati. Tapi kalau kita mencari dasar dari sini, ternyata nitrat dan nitritnya inilah yang akan meningkatkan produksi nitrik oksid yang ada dalam tubuh kita yang harus diperlukan. Nah, ini yang tadi saya singgung. Dasarnya adalah aterosklerosis. Dasarnya adalah disfungsi endotel. Kemudian terjadi ketidakseimbangan antara ROS dengan nitrik oxide. Nah, ketika konsumsi nitro ekstrim atau nitro FX, maka nitrik oxide kita akan memberikan satu keseimbangan, memberikan satu perbaikan, pemulihan, karena akan kembali terjadi keseimbangan antara ROS atau spesies daripada oksigen reaktif, dalam hal ini adalah free radikal dan seterusnya, banyak sekali istilah dan namanya, tapi dasarnya adalah aterosklerosis. Ketika ini bisa dilakukan, berarti disfungsi endotel akan bisa selesai, maka aliran darah akan juga selesai. Di secara fisiknya, penurunan berat badan juga akan didapatkan. Nah, saya tidak akan bahas lebih dalam bagaimana istimewanya nitro efek maupun nitro ekstrim. Kita tinggal berpikir bagaimana kita memanfaatkan produk untuk ini baik pada saat pagi, siang, maupun malam hari. Ini juga penelitian yang sama. Ketika konsumsi nitro ekstrim, maka terjadi peningkatan produksi oleh endotel pembuluh darah kita, oleh lapisan terdalam atau tunika intima dari pembuluh darah kita. Manfaatnya jelas, meningkatkan produksi nitrik oksid yang kita bicarakan sekarang, melakukan vasodilatasi pembuluh darah sehingga betul-betul pembuluh darah akan bisa mengalirkan oksigen dan juga nutrisi yang baik, meningkatkan sirkulasi dan tekanan darah. Bapak Ibu sekalian, ketika bicara tekanan darah, kita perlu tekanan darah walaupun bagaimana, karena kita perlu mengantarkan nutrisi oksigen ke seluruh tubuh. Tapi ketika terjadi tekanan darah tinggi, ketika terjadi tekanan darah yang lebih rendah juga, pasti akan seluruh organ kita akan mengalami gangguan. Berarti nutrisi tidak akan optimal, pengiriman nutrisi tidak akan optimal. Terjadi aterosklerosis karena adanya blood clot atau sumbatan. Ya, ini umumnya adalah diawali dengan trombosit. Kita sudah bicara pada saat awal. Demikian juga dengan plaque aterosklerosis. Oksigen akan lebih banyak ke seluruh tubuh kita, termasuk ke otak kita. Ya, Kayani Sunset. Kalau tadi kita bicara nitro oksid, kemudian Kayani Sunset. Dasarnya seperti yang kita bicarakan sekarang. Tocotrienol, lebih mudah, lebih bioavailable, artinya adalah ketersediaan hayati di dalam tubuh seseorang itu adalah istimewa 70 kali dibandingkan dengan vitamin E biasa. Bagaimana dengan tambahan omega, bagaimana beta karotinnya, bahkan vitamin D, maka terbentuklah produk sebagai Kayani Sunset. Hal yang sama kemarin kita sudah membahas mengenai salah satu sumbernya adalah dari tumbuhan anato, dan ini istimewa. Ketika kita berbicara, bahkan dibandingkan, sekali lagi, bahkan dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah satu perbandingan dan sangat istimewa ketika kita bicara tocotrienol. Paling tinggi. Yang lain kita tidak bisa mengakui sampai ke setinggi di sana. Ini literatur yang kemarin saya sampaikan, bagaimana dengan antioksidannya. Ini juga sama, Bapak Ibu sekalian, masuk ke PubMed, kemudian cek bagaimana dengan tocotrienol.
Artinya ini adalah satu pemahaman, jangan mendapatkan sumber dengan kalimat katanya, kata si A, kata si B, kata si C. Kita bisa melakukan searching, cari pengetahuan mengenai tokoh trianol dan bandingkan dengan yang kita tahu sebelum-sebelumnya. Ini adalah hasilnya. Ternyata fantastik. Saya tidak akan bahas, ya. Demikian juga dengan yang lainnya. Karena kalau sudah dibandingkan di sini hanya 3, di sini sekian, berarti kita harus menang. Kita tidak perlu ada diskusi lagi, tidak perlu ada pertanyaan lagi. Demikian juga dengan omega 3 yang dipilih oleh Kayani. Sangat berbeda. Ya, satu pilihan yang betul-betul harus, karena ini adalah dari yang berbeda, bukan dari peternakan. Yang notabene pasti akan negatif. Tadi kita bicara lemak. Di sini 27, di sini 13. Jadi mohon menjadi catatan penting. Tapi, sekali lagi, tapi kita bukan berbicara mengenai fisik seperti ini. Sekali lagi, tolong dijadi catatan buat kita. Karena sudah jadi yang berbeda. Sudah menjadi sunset. Sekali lagi, berbeda. Karena kita tidak melihat lagi adanya gambaran seperti ini. Yang kita ambil adalah omega 3-nya. Yang Kayani ambil adalah omega 3-nya. Tolong dilihat kardiovaskuler. Jadi betul-betul menjawab pertanyaan tadi. Untuk jantung dan pembuluh darah. Berarti untuk jantung dan stroke dan seterusnya dan seterusnya. Inflamasi tadi sudah disinggung. Demikian juga dengan antioksidan. Demikian juga dengan penurunan kolesterol. Jadi kita dapatkan penting hari ini betul-betul. Anti-aging sudah tidak perlu dibicarakan. Kesehatan kulit dan rambut tidak perlu dibicarakan. Imun sistem kita juga sudah didapatkan. Meningkatkan absorpsi. Sekali lagi, meningkatkan absorpsi nutrisi. Ini yang istimewa. Dan ketika kalimat saya, sekali lagi, ketika kalimat saya tadi bahwa stroke menakutkan, itu bisa dinetralisir dengan sunset. Kenapa? Karena sunset memberikan suatu pemikiran yang positif. Ini adalah promote positif mental, kesehatan mental yang positif. Kemarin kita bahas mengenai gula darah. Jadi, Kayani Sunset akan bisa memberikan suatu yang istimewa buat kita sama-sama. Tadi saya sudah menyinggung ketersediaan hayati di dalam satu produk. Nah, bagaimana dengan Sunrise? Ini hal yang sama. 100% bioavailability-nya. Apa sih artinya? Artinya adalah ketika dikonsumsi, kita berharap 100% itu masuk ke dalam tubuh kita. Apa yang diharapkan? Apa yang ada? Kalau kita berbicara di sini blueberry-nya, kemudian dengan 22 superfood yang lain, maka satu saset ini harus masuk 100%. Kenapa demikian? Karena kita selalu menggunakan, sekali lagi, karena kita selalu menggunakan di bawah lidah. Maka di bawah lidah kita itu ada pembuluh darah, ada kumpulan pembuluh darah yang bisa langsung mengambil manfaat, mengambil kandungan yang ada di dalam produk Kayani. Baik itu Nitro Extreme maupun Sunrise. Kenapa demikian? Karena persis seperti halnya dilakukan dengan infus. Masuk langsung dalam pembuluh darah. Sadar dan tidak sadar kita mendapatkan. Meskipun sebagiannya kita masukkan dalam pencernaan kita. Tapi dengan di bawah lidah, dengan beberapa saat di bawah lidah atau lebih lama di bawah lidah, maka kita akan mendapatkan 100% ketersediaan hayati dalam tubuh kita. Nah, saya tidak menyinggung lagi karena kita sudah banyak mengenai buah, baik anggur, delima, dan seterusnya. Ini juga hal yang sama. Komposisinya adalah buah. Tolong menjadi catatan penting. Komposisinya adalah hasil daripada fotosintesis. Grapeseed berarti biji daripada anggur, hal yang sama. Acai berry, sayuran dan lain sebagainya, aloe vera, apapun judulnya, ini adalah buah. Hasil produksi daripada fotosintesis. Jadi kita tidak menyalahi koridor yang kita bicarakan dari awal. Kayani Sunrise, buah nutrisi, buah sayuran, dan seterusnya. Blueberry, silahkan mendapatkan manfaat daripada blueberry. Karena jauh lebih besar dibandingkan dengan berry yang lain. Ini apalagi berry-nya adalah dari Alaska. Ini satu perbandingan 5 kali dibandingkan dengan berry yang lain. Mohon maaf. Ini adalah satu gambaran yang harus kita meyakinkan buat kita. Sekali lagi, seluruh benefit ini akan diperoleh. Termasuk, mohon maaf sekarang, karena minggu depan akan dibahas, prevention terhadap cancer. Ini kita sudah bahas yang kemarin. Catatan penting sekali lagi buat kita sama-sama dari blueberry. Ini literatur yang saya dapatkan.
Bagaimana antioksidan daripada Alaska wild berry, dalam hal ini adalah berry. Ini memang istimewa. Ya, jadi penting buat kita pahami betul-betul. Demikian juga dengan efek blueberry di dalam mengatasi lemak dalam darah kita. Plasma lipid. Ini adalah penelitian pada binatang percobaan, tapi ini adalah suatu kekuatan buat kita. Memberikan satu keyakinan bahwa betul-betul blueberry ketika dikonsumsi, betul-betul sunrise ketika dikonsumsi, maka akan bisa memperbaiki gangguan lemak dalam tubuh kita. Demikian juga dengan acai berry. Hal yang sama, kita bisa melihat betul-betul bagian daripada penting yang ada di dalam sunrise. Demikian juga dengan anggur atau biji anggur. Hal yang sama, kita akan bisa mendapatkan seluruhnya. Tekanan darah berhubungan dengan stroke. Diabetes berhubungan dengan stroke. Jantung sama, berhubungan dengan stroke. Ini literaturnya. Hipolipidemik dari Greb. Hiperlipid ini sengaja. Jadi satu penelitian yang sengaja diberikan lemak, diberikan kolesterol tinggi sekali, sampai terjadi hiperlipidemik. Kemudian bagaimana perannya dengan Greb? Bagaimana perannya dengan anggur? Termasuk di dalamnya adalah biji anggur. Maka fantastik. Mampu mengurangi lemaknya. Dan catatan pentingnya, ini sesuatu yang nanti juga akan yang sama. Ketika terjadi hiperlipidemik, maka efek sunrise, efek daripada Greb, itu jauh lebih istimewa. Karena akan bisa dirasakan langsung oleh seseorang. Bagaimana dengan manggis? Bagaimana dengan mangosteen? Ini literatur menarik sekali. Saya sengaja ambil efek dari mangosteen dalam menurunkan lemak, dalam menurunkan lipid. Pada model yang sengaja dilakukan terjadi dislipidemia. Di sini tertulis bahwa mangosteen menurunkan LDL kolesterol, menurunkan trigliserida, menurunkan total kolesterol, dan meningkatkan HDL kolesterol. Artinya ini adalah kolesterol yang baiknya. Dan pada kasus yang sengaja dibuat dislipidemi. Jadi ini adalah peranan penting buat kita untuk meyakinkan betapa sunrise sangat-sangat berhubungan sekali atau sangat bermanfaat sekali untuk mencegah dan mempercepat penyembuhan stroke. Bagaimana dengan buah delima? Saya tidak akan bahas di sana, tapi lipid lowering-nya. Betul-betul bahwa punika granatum juga mengurangi lemak. Ingat ya, mengurangi lipid, mengurangi kolesterol, mengurangi lemak, berarti menurunkan berat badan. Tolong catatan penting. Sunrise, sunset, nitric oxide bisa menyelesaikan persoalan menurunkan berat badan yang banyak di kita atau di Indonesia. Hipolipidemik dan antioksidan dari berbagai jenis buah delima. Ini adalah pomegranate spesies. Sengaja lagi nih, diberikan diet yang betul-betul tinggi kolesterol supaya terjadi hiperkolesterolemia, supaya terjadi hiperlipidemia. Dan ternyata buah delima atau pomegranate, berbagai jenis buah delima bisa memberikan hipolipidemi. Ini catatan penting. Pomegranate ternyata betul-betul bisa mengurangi kolesterol ketika pasien itu dilakukan atau case itu, percobaan itu dilakukan menjadi hiperlipidemik. Bagaimana dengan ashwagandha? Saya hanya ingin menyorot satu hal di sini aja. Menurunkan trigliserida dan menurunkan kadar kolesterol. Yang lain kita akan selalu kita singgung yang lainnya. Sekarang kita fokus di sini. Menurunkan trigliserida dan menurunkan kolesterol. Artinya adalah lipid, lemak, kolesterol. Ini adalah literatur yang saya ingin sampaikan. Hipoglikemik, dan saya ingin catatannya ke sini, hipolipidemik daripada ashwagandha. Ini adalah Witania somnifera, salah satu jenis daripada ashwagandha. Dan kita mendapatkan secara jelas dari International Journal Molecular Sciences. Bapak Ibu, kita tidak bahas lagi yang lainnya, 16 superfood yang lain yang ada dalam satu saset sunrise. Istimewa pasti. Ini adalah gambaran orek skornya, oksigen radical absorption capacity, karena ini adalah perbandingan. Tolong menjadi kepentingan buat kita. Tidak akan ada yang bisa menyaingi angka di sini untuk Kayani Sunrise. Yuk kita yakinkan pada diri kita, transfer ke orang lain untuk mencegah terjadinya stroke.
untuk mempercepat penyembuhan daripada stroke. Ini juga sama kalau kita membandingkan 1 saset Sunrise dengan apa yang harus dikonsumsi. Manfaat Kayani Sunrise kita tidak akan bahas lebih lanjut lagi karena pasti akan didapatkan. Termasuk fungsi daripada kognitif, fungsi luhur kita ketika kita berbicara Kayani Sunrise, ketika kita berbicara buah-buahan. Saya serahkan kepada Bu Mus, ini mungkin terakhir ucapan terima kasih, dan saya selalu akan mengingatkan, pagi hari Sunrise dengan Nitro Extreme, siang hari Nitro Extreme, kemudian malam hari Sunset dengan Nitro Extreme. Mudah-mudahan diterima. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, karena kekurangan itu adalah kekurangan saya. Ayo kita sama-sama siasati, kita sama-sama diskusikan. Mudah-mudahan bisa menjadi catatan penting buat kita. Mencegah stroke jauh lebih baik. Mempercepat penyembuhan adalah tantangan buat kita sama-sama. Saya kembalikan kepada Bu Mus. Oh, saya udah melihat Mas Bram sekarang. Pak Bram, selamat malam. Semuanya selamat malam. Silakan. Ya, kita sama-sama tinggal mendiskusikan. Monggo Bunda Mus yang memimpin atau Pak Bram, silakan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sangat simple. Hanya 45 menit kita bisa mengupas secara tuntas esensi secara ilmiah, evidence based risetnya yang bukan hanya dari satu literatur saja, tetapi malam ini dengan kondisi stroke, Dr. Setio sudah memberikan tambahan ilmu dari 7 jurnal. Selama ini kita itu ternyata di nutrition, farmason, mikrobiolog, biomolekuler, ya yang jelas di PubMed pun banyak sekali, banyak dikupas. Sudah banyak pertanyaan yang ada di kolom chat, Dok. Saya akan coba bacakan. Boleh tanya, Bu. Selamat malam. Atau Bu Mus. Halo Bu Mus. Ya, Mungkin gimana, Pak? boleh saya undang orang tua saya yang stroke. Alhamdulillah boleh di Alhamdulillah. malam ini mungkin beliau boleh cerita. Abah? Bapak Rid? Boleh, di mana? Sangat luar biasa sekali kehadiran dari ayahanda Pak Rifki di Banjarmasin ini ya, Pak. Iya, selalu Banjarmasin. Halo, Pak. Ya. Jadi beliau ini usia 65 tahun. Waktu itu dengan kolesterol tinggi dan mengalami stroke. Alhamdulillah pemulihannya sangat luar biasa dengan Kayani Triangle, dan beliau sudah prostat juga, pakai kateter juga karena kolesterolnya. Mungkin Abah bisa cerita nih, stroke-nya gimana? Rasanya stroke itu. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dulu selama 1,5 tahun sudah mengalami stroke. Sampai saat ini alhamdulillah baik, karena mengkonsumsi NO dan Sunset dan Sunrise juga ya, Pak. Jadi Abah ini kalau produknya mau habis pasti teriak. Ya, tapi sebenarnya saya kurang dari produknya yang dikirim oleh anak saya. Jadi beliau ini pokoknya 1-2 set nggak cukup. Pokoknya maniak produk akhirnya. Karena semangat untuk sehat, Pak ya. NO-nya harus 3 lah. Wah, harus gitu. Ya, Sunrise-nya 1 dan Sunset-nya 1, mestinya 1 bulan itu. Wah, itu biasanya beliau nggak bisa kekurangan. Jadi Abah dulu prostatnya sampai 95% ya? 95 ya. Pembesarannya? Pembesaran 95. Stroke-nya sebelah kanan ya, Pak ya? Stroke sebelah kanan, hipertensi waktu itu 170 hipertensi. Mungkin lebih. Kolesterolnya lebih 250 lebih. Kolesterolnya 250. Jadi bahaya sekali ya kolesterol itu. Jadi tapi beruntungnya beliau
kenapa bisa lebih cepat pemulihannya? Ini yang kita dapatkan pengalaman kemarin ketemu Dokter Toro juga. Karena ada sebuah investasi sebelumnya. Jadi beliau ini waktu itu masih kaya ini belum ada di Indonesia, kita masih ambil di Malaysia. Masih di Singapura, masih satu set setiap bulan. Dan pas terkena pun pemulihan lebih cepat. 2 bulan ya Pak ya? Pemulihan ya? Sudah bisa berdiri ya? 2 bulan ya. 2 bulan. 2 bulan. Tapi sekarang ini apa yang dirasakan sebenarnya? Ya ku udah belum purna betul ya semuanya ya. Ya, jadi memang Hmm. karena kalau sudah sakit itu nggak bisa balik utuh ya dok ya. Jadi paling tidak bisa jalan, bisa beraktivitas ya Pak? Sudah bisa beraktivitas tuh? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita harus stroke dulu baru merasakan. Gitu ya dok ya. Mungkin Abah sebagai punya motivasi untuk teman-teman bisa semangat untuk jangan sampai stroke. Karena stroke itu gimana, Pak? Nggak enak ya? Yang penting begini, istirahat yang cukup, pikiran jangan stres, makanan ya dijaga asupan makanan, jangan mengandung banyak lemak atau minyak, dan konsumsi gula kurangi, dan tepung-tepung juga. Jadi itu yang kita belajar ya. Jadi jangan sampai orang tuh sampai stroke ke 2 kali, ke 3 kali, ke 4 kali, kayak gitu, Pak ya. Iya. Cukup 1 kali ya. Cukup 1 kali ya, Pak ya. Cukup 1 kali saja. Karena nggak enak. Jangan apa Rifki. Karena nggak enak banget. Sangat cepat, luar biasa sekali. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bacakan pertanyaan di kolom chat dok sambil 2 pertanyaan biar bisa digabungkan jadi 1. Sampai sejauh mana nikotin pada perokok itu terhadap kejadian stroke? Dan yang kedua, bagaimana bahayanya dari keadaan tensi yang tidak stabil, kadang-kadang tinggi, kadang-kadang drop. Tetapi dalam keseharian tidak muncul keluhan. Mungkin 2 dulu dok, untuk bisa di... Baik, terima kasih. Saya 2, yang pertama adalah nikotin ketika kita berbicara di perokok. Ini salah satu disudutkannya adalah perokok. Nikotin yang ada di dalam tembakau yang dikonsumsi secara merokok. Ya. Otomatis apapun yang kita konsumsi, apalagi yang dikonsumsinya adalah berlebihan, nilai negatif ya. Kalau kita sudah bicara nikotin adalah negatif, maka kalau berlebihan ke sana berarti otomatis tidak cuma berbicara di stroke, tapi di seluruh kondisi. Tidak hanya berbicara di paru-paru, tidak hanya berbicara di kanker atau di kanker. Itu pasti akan negatif, sekali lagi. Tapi harus kita ingatkan lagi, balik lagi ke yang tadi, hasil dari daun tembakau itu hasilnya dari mana? Atau pohon tembakau itu hasilnya dari mana? Dari fotosintesis. Ingat, modal dasarnya adalah karbon dioksida dan air. Tapi yang terjadi adalah daun tembakau dikonsumsi seperti yang kita lihat. Persoalannya, antara daun tembakau dengan daun mangga, daun apel, dan lain sebagainya ada perbedaan nama. Tetap aja daun. Hasilnya berbeda. Yang dikonsumsi daun. Nanti sama juga sekarang. Kita berbicara di noni, daunnya juga bisa dimanfaatkan. Hal yang sama. Nah, bagaimana peranan nikotinnya? Di seluruh produk, kalau kita pelajari gampang sederhana sekarang. Ingat ya, karbon, hidrogen, oksigen. Dan itu ada. Jadi ibu-ibu masak sayur, berarti di sana ada nikotinnya. Konsumsi buah, di sana ada nikotinnya. Ini menjadi catatan penting buat kita. Artinya adalah satu perbandingan, karena berlebihan, maka kita akan mendapatkan ekses, mendapatkan negatif. Tapi semuanya dalam koridor yang sama. Itu ketika berbicara nikotin dan perokok. Artinya jangan satu faktor yang kita pikirkan. Ketika kita berpikirnya nikotin, maka seolah-olah disebabkan oleh nikotin, disebabkan oleh merokok. Tidak.
karena kompleksitas yang terjadi. Bisa diterima ya. Nah, bagaimana dengan tekanan darah? Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada gejala. Untuk stroke tidak ada gejala. Untuk tekanan darah tidak ada gejala. Untuk terjadi serangan jantung tidak ada gejala. Untuk diabetes pun tidak ada gejala. Karena seolah-olah normal. Tapi ketika komplikasi, ketika terjadinya stroke, ketika terjadinya serangan jantung, baru sadar. Baru diperiksa semuanya. CT scan dan lain sebagainya. Itu terlambat. Itu sudah mendekati ke... Nah, saya tidak akan perlu melanjutkan ke sananya. Jadi konteksnya bukan berbicara ke tidak stabil dan tidak stabil dan tidak ada gejala. Tapi yang harus kita lakukan kapanpun setiap saat, orientasi kita adalah mencegah tidak sakit, mencegah tidak stroke, mencegah tidak terjadinya serangan dan seterusnya. Itu Bunda Mus yang bisa disampaikan. Tadi saya ada suara dari Budian, mungkin Ibu Mus bisa mempersilakan dulu Budian. Budian. Ya, selamat Silakan. malam Dok. Selamat malam semua teman-teman. Saya agak keluar dari tema stroke, boleh ya? Ini ada pertanyaan yang saya karena bukan bidang kesehatan, boleh minta informasinya Dok, kaitannya produk Kayani, Triangle of Health-nya terhadap hidrosepalus Dok. Bagaimana produk tersebut bisa membantu dalam proses meringankan atau bahkan semoga bisa membantu dalam penyembuhan, begitu Dok. Terima kasih. Siap. Bunda Mus, saya langsung jawab ya. Ya, silakan Dok. Ini satu kelainan organisasi ya, kelainan organ, kelainan pembentukan si otak atau susunan saraf pusat sehingga terjadi sumbatan. Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, di susunan saraf kita, di otak kita itu ada rongga dan diproduksi air. Itulah yang disebut sebagai cerebrospinal fluid. Ada air. Ada air di dalam tengkorak kita sampai ke tulang ekor kita. Jadi sampai ke medula spinalis, sampai ke seluruh sepanjang tulang punggung kita sampai ekor kita. Itu memang lubang dan mengandung air, cairan cerebrospinal. Artinya adalah otak dan spinal atau tulang belakang kita, susunan saraf di perifernya. Nah, apa yang terjadi dengan hidrosepalus adalah tertutupnya, sekali lagi, tertutupnya saluran tadi. Sehingga otomatis airnya tidak mengalir, tidak dimanfaatkan. Air itu adalah nutrisi. Nutrisi dari dalam, selain dari pembuluh darah, nutrisi dari dalam, dan demikian juga dengan pengeluaran. Pemeriksaan pun bisa dilakukan melalui pemeriksaan cairan cerebrospinal itu. Nah, apa yang dilakukan? Otomatis kalau terjadi sumbatan, maka apa yang terjadi? Maka kalau terjadi sumbatan, makin lama si anak ini makin membesar kepalanya. Kenapa makin membesar? Karena airnya makin banyak, tekanannya makin tinggi. Jadi tolong konteksnya berbeda nih. Kalau tadi kita bicara adalah penyakit degeneratif, ini adalah penyakit karena... Maaf ya Dok, melenceng, maaf ya. Nggak apa-apa. Supaya bisa memahami, karena nanti kita berbicaranya di nutrisinya, Budian. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah konteksnya ada gangguan apapun di susunan saraf pusat kita, atau terutama di organ-organ penting seperti otak, maka dampaknya jelek sekali. Ada tekanan, mohon maaf ya, kita seorang dewasa, ditekan saja. Kita tidak bisa menghindar dari stres saja, maka kita sakit. Imun sistem kita rendah. Demikian juga dengan organ kita. Otak kita ketika ditekan dengan tekanan itu, maka si anak pertumbuhannya pun akan terganggu. Total semuanya, pertumbuhan secara keseluruhan, mentalnya, fisiknya, dan seterusnya. Nah, jalan keluar yang tadi pasti berorientasi bukan lagi berbicaranya di alternatif, tapi berbicaranya karena ini adalah mekanik, maka sesegera mungkin serahkan kepada ruang operasi katakanlah, maka akan dilakukan pembedahan di operasinya. Kalau ingin mempercepat, karena memang betul-betul ada sumbatan. Nah, bagaimana konteksnya dengan Triangle Kayani? Nitro oxide-nya, kemudian bicaranya mengenai sunrise-nya, berbicara mengenai sunset-nya. Mungkin yang paling istimewa atau yang paling dipilih pada saat kondisi dengan hidrosepalus pada anak-anak justru adalah sunrise-nya. Karena nutrisinya akan dahsyat sekali didapatkan.
Untuk apa? Untuk menyertai, sekali lagi, untuk menyertai anak ini sehingga mendapatkan suatu perbaikan yang lebih istimewa karena mendapatkan nutrisi dari Triangel Kayani. Ini yang harus disampaikan, harus bisa diterima. Kemudian mungkin diskusinya bisa diperpanjang, tapi paling tidak adalah akan bisa mendampingi ketika proses penyembuhan daripada hidrosefalus. Demikian yang bisa disampaikan, saya serahkan kepada Bunda Mus. Iya. Monggo, silakan Bunda. Gitu ya Mbak Dian, mudah-mudahan terjawab. Baik, Saya baik. nyambung. Terima Saya kasih, menyambung. Dok. Ya, kita sambung pertanyaan dari chat, Dok. Ketersediaan Triangel Kayani di Indonesia belum sempurna, baru 2. Bagaimanakah mekanismenya dengan percepatan pemulihan pada pasien-pasien dengan stroke, Dok? Baik, terima kasih Bunda Mus. Sama. Makanya selalu saya mengingatkan dari sisi kandungan. Kandungan yang ada di Sunrise, karena kita masih nunggu perizinan dari Badan POM, kandungan yang ada di Sunrise adalah buah. Jadi kalau kita bertemu atau kita berhadapan dengan pasien stroke, sudah stroke katakanlah, maka ingat sekali lagi, ini Pak Farid juga sama, saya ingatkan juga Pak Farid juga, karena bicaranya adalah kolesterol, tahu persis kolesterolnya tinggi. Ya jangan makan kolesterol lagi, ini yang jadi catatan penting. Nah, apa yang saya ingin sampaikan adalah di seluruh buah-buahan, di seluruh sayuran itu 0 kolesterol. Kenapa saya menempatkan bagi pasien stroke, bagi pasien yang ingin berhadapan dengan penyakit degeneratif, jadikan buah sebagai makanan utama karena 0 kolesterol. Tidak ada lagi konsumsi kolesterol. Kalau masih konsumsi kolesterol, catatan pentingnya sekarang. Sunrise akan dijadikan pertandingan nih. Antara Sunrise yang bagus karena tidak mengandung kolesterol, dengan kolesterol yang dimasukkan juga oleh badan kita, oleh tubuh kita. Maka siapa yang akan menang? Tadi catatan penting dari Pak Farid. Catatan penting dari Pak Rifki. Produknya harus lengkap. Nah, ketika terhambat produknya lengkap, yang lewat kolesterolnya nanti. Dan akan terjadi stroke lagi. Bisa diterima ya. Jadi bagaimana menggantikan Sunrise adalah buah. Jadikan buah sebagai makanan utama. Karena komposisi yang ada di Sunrise adalah buah. Tambahan yang lain akan memberikan satu sinergi khusus untuk manfaat daripada Sunrise. Tapi paling tidak dari buah, beraneka ragam buah, beraneka sayuran, kita sudah bisa mendapatkan manfaat daripada yang sama. Hanya perbedaannya adalah teknologi. Kemasannya, ini sudah dikemas dengan istimewa. Bisa diterima ya. Jadi buah, berarti buah, kalau dijadikan Triangelnya, buah dengan nitrooksid pada saat pagi hari. Kemudian nitro ekstrim pada saat siang hari. Kemudian berikutnya adalah nitro ekstrim dan sunset pada malam hari. Itu akan bisa didapatkan untuk kasus yang tadi disampaikan oleh Bunda Mus. Demikian Bunda Mus, saya kembalikan kepada Bunda. Bu Mus, tadi mungkin pertanyaan dari yang pertama tadi ada yang belum lengkap, Dok, mengenai mengapa terjadinya tekanan tekanan yang tidak stabil. Tidak Penyebabnya, stabil, Dok. Penyebabnya, Dok. Penyebab belum konsumsi ya, belum konsumsi apa-apa ya. Dalam tubuh kita itu ada sirkadian, ada irama. Sekali lagi, ada irama. Jadi tekanan darah itu diperlukan tinggi, diperlukan rendah. Ada sirkadian ritme, ada irama normal. Jadi tinggi dan rendah, pasti tidak ada stabil. Yang dikatakan sekarang, mohon maaf catatannya, apakah kita diperiksa setiap jam atau setiap menit pemeriksaan tekanan darah? Tidak, kita diperiksa itu pada saat itu saja. Seolah-olah hari ini dan besoknya lagi diperiksa seolah-olah sudah menggambarkan sirkadian itu. Tidak sama sekali. Jadi yang terpenting buat kita, kalau kita sudah memahami tekanan darah, maka tekanan darah memberikan jendela buat kita. Tekanan darah yang lebih dari 120, meskipun 120 nih sekarang. Tapi tiba-tiba pernah 140, tiba-tiba pernah 150. Maka itu jadi catatan penting buat kita. Catatan penting buat kita bahwa ingat ya, meskipun tidak ada gejala nih, tapi ada fluktuasi tekanan darah. Kalau sampai terjadi fluktuasi dan mengarahnya adalah ke diastolik dan sistoliknya yang tinggi, maka ingat, kita sedang berhadapan dengan serangan jantung. Kita sedang berhadapan dengan stroke. Kita akan berhadapan dengan penyakit degeneratif lainnya karena tekanan darah.
Karena tekanan darah tidak sendiri. Nah, ini yang jadi kata kunci. Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi tekanan darah tinggi karena kita berhadapan dengan stroke, bukan obatnya menurunkan tekanan darah. Tolong jadi catatan. Karena itu hanya satu faktor. Ketika tekanan darah turun, ketika tekanan darah normal nih, ditekan hebat oleh obat. Sekali lagi, ditekan hebat oleh obat. Tekanan darahnya turun. Apa yang terjadi? Serangan stroke terjadi juga. Kenapa demikian? Karena kolesterol terus masuk. Karena sumbatan tidak diatasi oleh tekanan darah. Karena sumbatan tidak akan pernah selesai dengan obat antihipertensi. Padahal faktor yang terjadi tidak satu titik. Nah, ini menjadi catatan penting. Tidak ada gejala, tekanan darah fluktuasi, kita hanya menyelesaikan tekanan darah, itu salah besar. Maka kita harus komprehensif. Disitulah peran daripada clinical nutrition. Nutrisi yang memberikan nilai klinis. Tekanan darah turun, kolesterol juga bisa dilemahkan atau bisa diatasi. Demikian juga dengan faktor-faktor yang lain. Demikian untuk melengkapinya, Pak Rifki, Bu Mus, terima kasih. Ya. Mungkin bisa dikerucutkan, Dok. Batasan untuk orang Indonesia, klasifikasinya antara selisih sistol dan diastol ini berapa sih? Dikatakan hipertensi itu bila melebihi berapa? Sehingga rata-rata yang 40 bisa mm lagi. Kita yang sederhananya adalah berarti 120 dengan 80. Kalau kita masih dalam range di sana, kita dalam konteks yang baik. Tapi kadang-kadang sistoliknya bagus, diastoliknya tidak pernah bisa turun. Jadi otomatis ketika selisihnya adalah 20 dan itu adalah diastolik yang tinggi, itu juga sama. Pasti ya. Fisiologis tubuh kita tidak akan fisiologis, pasti mengalami satu gangguan atau patologis. Itu saya, Dok. Sekarang jadi kasus sama nih. Kalau kasus saya seperti ini, berarti tolong serahkan kepada Triangel Kayani. Kita evaluasi lagi sama-sama. Lakukan pendekatan seperti tadi, buah, kemudian karbohidrat, gula diganti, air. Ini terutama air nih. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya harus mengingatkan air nih. Kita ini minum karena haus, itu yang salah. Tolong jadi catatan, kita ini minum karena haus baru mencari minum. Itu kesalahan besar. Karena air dalam tubuh kita, karena darah dalam tubuh kita itu mayoritas air. Jadi ketika fluktuasi itu terjadi, konsentratnya, kepekatan darah juga terjadi, maka langsung dan tidak langsung tubuh kita akan mengalami gangguan. Ini kadang-kadang kita lupa. Jadi diastolik akan naik terus-terusan, tidak turun-turun sampai 80 atau tidak 70 katakanlah. Sistoliknya tenang-tenang saja, tidak tinggi. Itu menjadi catatan penting buat kita. Silakan Bunda Mus. Ya, jadi Dok, malam tadi saya sama teman-teman yang di Ethical ada nonton video Dokter Nathan yang ditujukan kepada para dokter. Tadi malam poinnya mengenai hipertensi dikatakan bahwasannya harus menjaga bakteri mulut. Ada percobaan di mana bakteri mulutnya berkurang, hipertensinya terjadi. Nah, itu jadi bagaimana orang harus menjaga bakteri mulut dan bagaimana mereka jangan sampai memakai obat kumur mulut dan pasta gigi berdeterjen karena ini berpengaruh kepada hipertensi dan hipertensi ujungnya ke stroke. Bagaimana, Dok? Penelitian terbaru ini. Iya. Selalu berbicaranya adalah, kalau saya berbicaranya adalah melanggar. Mohon jadi catatan, melanggar artinya adalah kita ingin berbersih diri. Sekali lagi ya, kita ingin berbersih diri, kita ingin melakukan sterilisasi, tapi mohon maaf sekali lagi, bakteri itu harus dihadirkan dalam tubuh kita, baik di mulut maupun di pencernaan. Sekali lagi, bakteri itu harus ada dalam mulut kita, baik di mulut kita maupun di pencernaan. Karena apa? Karena akan mempermudah proses pencernaan. Jadi kita siasati dengan lebih bijak, lebih sederhana, ya. Dan manfaatnya ternyata dahsyat. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan, ini ada deterjen, ini yang tidak, nggak usah berpikir ke sana. Itu cuma satu faktor. Sekali lagi, itu cuma satu faktor. Sementara yang kita bicarakan sekarang, baik hipertensi maupun stroke, bicaranya sekali lagi, main faktornya, faktor utamanya adalah kolesterol. Ingat ya.
Makin banyak kita makan kolesterol, maka bakteri yang dibersihkan tadi itu pun akan meningkat. Meskipun dengan teori apapun. Karena apa? Karena memberikan makanan kepada bakteri jeleknya. Ingat ya, maksud saya tadi bakteri kenapa harus ada dalam tubuh kita? Karena ada bakteri, ada keseimbangan antara bakteri bagus dengan bakteri baik untuk proses yang ada dalam tubuh kita. Nah, rata-rata kita berpikirnya, ingat ya, ketika kita berpuasa saja, itu hal yang sama akan didapatkan. Bakteri itu akan berlomba, bakteri itu akan melakukan satu penyesuaian. Karena tidak dikasih makan, ingat ya. Karena tidak dikasih makan. Sehingga bakteri jahat akan mengalami penurunan. Sementara bakteri bagus akan mengalami stabilis. Karena yang bagus itu pasti, ingat ya, yang bagus itu adalah orang yang berpuasa pasti. Maka bakteri pun sama. Jadi tolong menjadi catatan, jangan apa istilahnya, seperti yang tadi, jangan menyoroti satu faktor. Ketika faktor itu disoroti, faktor yang lainnya tidak. No. Tubuh kita adalah tubuh yang komprehensif. Tubuh yang betul-betul kita perhatikan dari semua sisi. Bisa diterima, baik hipertensi maupun serangan stroke. Jadi kalau kita bicaranya di sana, ini berhubungan dengan produksi NO. Karena kalau nggak ada bakteri dari mulut, maka jadi tetap kita harus diproduksikan karena tubuh kita memang memerlukan ke sana. Jadi kalau kita disterilisasi, jadi harus kampanyenya harus jangan pakai mouthwash ya dok ya, jangan pakai obat kumur mulut ya. Kita tidak promosikan ke sana karena kita akan berhadapan ke sana. Tapi yang harus kita pahami adalah jangan terlalu berlebihan. Seolah-olah nanti mouthwash menyelesaikan hipertensi, menyelesaikan itu keterlaluan. Itu pasti akan maksudnya mouthwash menyebabkan bakteri mulut nggak ada, akhirnya produksi NO berkurang, sehingga terjadi hipertensi. Betul. Atau kebalikannya hal yang sama. Juga harus diingatkan juga nantinya. Jadi jangan terlalu fokus di satu titik. Ya, ketika kita bicara terjadi keseimbangan antara bakteri bagus dengan bakteri jelek sehingga nitrik oksid kita bagus, ingat ya, nitrik oksid kita sudah bagus nih. Itu bukan menjamin kita tidak akan kena stroke. Tolong menjadi catatan penting. Kalau kita tetap memasukkan faktor yang jelek ke dalam tubuh kita. Konsep ini yang salah. Jadi seolah-olah nanti penempatannya nitro ekstrim karena sedemikian rupa dengan nitrik oksidnya, kemudian lupa faktor penyebabnya kita abaikan. Nah, ini yang jadi catatan penting. Nyampah terus dok ya. Nyampah lagi untuk apa kita berbicara di Kayani? Sementara Kayani punya satu triangle yang ingin menyelesaikan banyak. Tapi jangan nyampah. Betul. Silakan Bu Damu, silakan Pak. Ya, keterkaitan dengan tadi pemilahan karena keadaan stroke dok, karena produk kita baru 2. Kalau ternyata hanya mengkonsumsi nitro saja, hasilnya akan optimal atau bagaimana gambarannya dok? Pasti tidak akan optimal. Itu yang jadi catatan penting buat kita. Kenapa? Karena sinergistik. Ingat ya, kita tidak bisa mengandalkan nitro ekstrim. Kita tidak mengandalkan nitro oksidnya saja, nitrik oksidnya saja tidak. Karena itu adalah satu sisi nutrisi yang kita ingin bicarakan sekarang. Bagaimana peranan dengan sunset? Bagaimana peranan dengan sunrise? Kalau tidak triangle, lupakan yang lain. Ngerti maksud saya? Lupakan yang ingin kita harapkan. Jadi otomatis triangle atau konsep itu atau sistem itu, itulah yang dia lakukan satu penelitian. Kayani sudah melakukan satu penelitian berdasarkan triangle itu. Bagaimana peran? Kenapa harus, mohon maaf ya, ini situasi atau satu paradigma yang sudah jelas. Kita langsung dan tidak langsung diajarkan 3 kali makan. Mohon dipahami, kita diajarkan 3 kali makan. Jadi otomatis nitrik oxide yang diperlukan atau konsumsi nitro ekstrim 3 kali. Bisa diterima sekarang. Bagaimana nutrisi terbaiknya? Nutrisi terbaiknya ada di sunrise. Itulah saya menempatkan buah. Jadikan buah sebagai makanan utama, berarti itu adalah sunrise. Bisa diterima. Nah, bagaimana dengan sunsetnya? Selama perjalanan dari pagi sampai malam atau pagi, siang, dan sore, mohon maaf ya, kita berlumuran kejelekan. Artinya adalah makanan, stres kita, dan lain sebagainya. Maka kita bersihkan.
kita bersihkan dengan sunset. Kita selesaikan tidur kita dengan satu ketenangan. Karena di sana akan bisa mengatasi kejelekan-kejelekan tadi. Dan proses itu akan dilakukan dengan triangle. Ketika konsumsi hanya nitro ekstrim, kita tidak mengkonsumsi sunset, maka konsep itu tidak akan tercapai. Demikian Bunda Mus. Mudah-mudahan bisa diterima. Follow up tentang sunset, Dok. Ada pertanyaan, ada beberapa orang yang hypersensitivity terhadap ikan. Bagaimana ini keterkaitannya setelah minum sunset, badan mulai merasakan gatal-gatal. Bagaimana dalam menyeimbangkan kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan untuk pemenuhan sel kita? Saya jawab ya, Bu. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, alergi adalah reaksi. Alergi adalah inflamasi. Ya, alergi adalah reaksi tubuh kita yang sensitif. Seseorang yang alergi dan mempertahankan, sekali lagi, mempertahankan alerginya, maka seumur hidup dia akan alergi. Dan rata-rata ketika berbicara di alergi, itu tidak pernah didalami. Tidak pernah diperiksa sebetulnya alerginya alergi apa. Jadi nanti konteksnya adalah akan didapatkan suatu kondisi tidak pernah untuk melawan alerginya. Bisa diterima. Jadi tidak berani melawan alerginya. Harusnya ketika konteks kita mendapatkan pemeriksaan dan didapatkan alerginya adalah A, alerginya adalah karena faktor A atau faktor ABCD, maka faktor ABCD ini harus diterima oleh tubuh. Itu adalah terapi sensitasi. Seorang ahli alergi akan memberikan materi yang sama. Kalau dia alerginya A, B, C, D, maka dia akan diberikan A, B, C, D secara rutin sampai sekian kali. Bisa diterima? Jadi kalau alergi itu terjadi, mohon maaf nih sekarang, karena sekarang kita bicara sunset. Bicaranya, ini paradigmanya yang ada, ikan. Padahal yang ada di dalam sunset itu omega 3 yang berasal daripada salmon, wild salmon. Jadi beda nih, ini unsurnya udah omega 3. Bukan lagi ikannya. Ini yang konsep, makanya itu yang saya katakan. Tidak lagi harus melihat ikannya. Tapi karena paradigma dia alergi terhadap, mohon maaf, ada yang bisa dimatikan. Kepada alerginya adalah kepada makanan berbasis ikan, maka seolah-olah ketika konsumsi sunset, langsung hilang. Langsung muncul alerginya. Bagaimana jalan keluarnya yang harus dilakukan? Konsumsi lagi sunsetnya. Tinggal kita atur jarak sekarang. Kalau kita biasa mengkonsumsi atau dianjurkan mengkonsumsi 2 kapsul dalam malam hari, katakanlah dikurangi. Tapi tidak putus. Kalau itu masih terjadi lagi, dikurangi intervalnya. Bila perlu 2 hari sekali. Masih ada lagi bila perlu 3 hari sekali. Ingat ya, kita ingin berlomba dengan faktor banyak. Kalau tocotrienol, kemudian kita berbicara omega 3 tidak dikonsumsikan, maka perpanjangannya atau percepatan untuk penyembuhan akan sulit. Bisa diterima sekarang. Bagi ini mudah-mudahan yang kita diskusikan adalah belum kena stroke. Sekali lagi, belum kena stroke. Jadi orientasi saya, tolong sunrise diimbangi dengan buah-buah yang banyak. Ya. Nitrooksid diterima karena tidak ada alergi di sana. Nitrooksid diterima lagi siang hari. Dan terakhirnya, atur betul-betul sunsetnya. 1 kapsul, 2 kapsul, 3 kapsul, sehari 1 kali, 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu tetap dikonsumsi untuk mendapatkan hal yang sama. Saya yakin nanti nilai alerginya atau reaksi gatalnya itu makin lama makin berkurang. Jaminannya karena ada terapi sensitasi. Jadi dengan mengkonsumsi, sekali lagi, dengan mengkonsumsi sunset karena orientasinya adalah ikan, maka itu adalah terapinya. Yaitu dengan diteruskannya diberikan sunset. Mudah-mudahan bisa diterima. Bundamu silakan. Oke, ya. Satu pertanyaan lagi dok, yang mungkin keterkaitannya tidak spesifik dengan hipertensi. Bagaimanakah triangle Kayani ini untuk memperbaiki asam lambung yang tinggi? Ada di chat ya, saya baca betul-betul. Iya. Nah, saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, yang namanya asam lambung atau gastritis atau MAH
itu berarti siap-siap untuk terjadi kena stroke. Tolong jadi catatan penting sekali lagi malam ini. Kalau orang masih ada asam lambung yang tinggi, masih ada gangguan mah dan lain sebagainya, maka siap-siap sebentar lagi akan terjadi autoimun. Maka siap-siap sebentar lagi akan terjadi diabetes. Maka siap-siap sebentar lagi akan terjadi serangan stroke dan jantung. Tolong jadi penting. Kenapa demikian? Karena ketika kita berorientasi pada asam lambung itu milik kita. Ya, sekali lagi asam lambung itu milik kita. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan telah memberikan asam lambung itu sebagai apa? Bagian dari tubuh kita. Ya, yang diperlukan untuk memproses makanan. Sekali lagi, yang diperlukan untuk memproses makanan dari yang kompleks, dari tadinya tahu tempe, dari tadinya ikan salmon menjadi protein asam amino. Itu bantuan awal dari asam lambung. Nah, sekarang persoalannya kenapa berhubungan dengan yang kita bicarakan sekarang dengan stroke? Berhubungan dengan triangle. Kalau orang itu masih asam lambungnya tinggi, berarti pola makannya tidak dirubah. Pola makannya belum dirubah. Kenapa demikian? Karena semua makanan yang mengandung kolesterol, semua makanan yang mengandung lemak, itu memerlukan asam lambung tinggi. Jadi otomatis asam lambung yang tinggi karena dipersiapkan untuk sakit. Tolong menjadi catatan. Nah, sekarang bagaimana dengan triangle? Triangle akan menyembuhkan asam lambung, akan mencegah terjadinya yang kita khawatirkan sama-sama. Jadi otomatis secara keseluruhan kita akan mendapatkan hasil yang sama, akan mendapatkan hasil yang luar biasa ketika kita bisa mengatasi MAH, ketika kita bisa mengatasi gastritis, ketika kita mencegah terjadinya GERD atau gastroenteritis reflux disease. Ini yang harus kita pahami. Makanan yang memerlukan asam lambung yang tinggi itu harus di-stop, digantikan dengan buah dan sayur. Digantikan dengan sampelnya sunrise. Ketika kita berbicara sunrise, dikonsumsikan sunrise, mudah-mudahan akan sesegera mungkin badan POM-nya dapat. Maka asam lambung akan otomatis turun. Oh, majikanku udah sadar, ya Allah, terima kasih. Dia badannya tidak memerlukan lagi asam lambung tinggi. Itu kunci keberhasilan. Jadi asam lambung yang tinggi siap-siap dengan hipertensi, dan hipertensi tidak akan selesai sama sekali. Karena kita akan ke sana. Silakan Bunda, mungkin ada yang menambahkan. Oke. Ya. Apakah masih ada yang harus didiskusikan karena ini sudah lewat dari jam 9, tidak terasa 90 menit terasa. Kalau membahas sesuatu yang memang tren dan isunya terus berkembang itu adalah sangat menarik sekali untuk kita kupas. Mumpung mengenai silakan. Iya, jadi sekarang ini kita banyak temuin Dok anak-anak muda yang usianya kemarin saya ketemu 23, 25 tahun stroke tapi pecah pembuluh darah. Dan saya dulu punya pengalaman tante saya, iparnya Abah itu, pernah mengalami stroke pecah pembuluh darah. Waktu itu saya lihat CT scan-nya penuh ya, otaknya itu banjir. Waktu itu, waktu saya belajar herbal China, waktu itu saya konsumsikan vitamin E, waktu itu tocopherol. Dan alhamdulillah beliau nggak jadi operasi dan bisa keluar waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ini kita punya tocotrienol. Nah, hubungan pecah pembuluh darah dengan vitamin E nih Dok, peran vitamin E. Gimana ini Dok? Untuk stroke pecah pembuluh darah. Berbicaranya adalah di antioksidan. Antioksidan ya berarti. Ya, jadi ketika kita berbicara antioksidan, maka nanti mungkin ada satu slide yang bisa besok mungkin saya akan sampaikan minggu depan karena berhubungan dengan cancer. Ketika kita berbicara antioksidan, apalagi the best antioksidan, maka seluruh fungsi tubuh kita akan mengalami perbaikan. Darah kita mengalami perbaikan. Karena radikal bebas itu ada di seluruh bagian kita. Jadi otak kita diperbaiki, jantung kita diperbaiki, kulit kita diperbaiki, semua lambung kita diperbaiki, ginjal kita diperbaiki, hepar kita diprotek, dan lain sebagainya. Karena ketika kita berbicara di antioksidan. Bagaimana perannya tocotrienol? Bagaimana perannya vitamin E dan seterusnya sebagai antioksidan? Kita paham semua. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan perdarahan? Bagaimana dengan pembuluh darah? Sama. Pembuluh darah adalah bagian daripada sistem tubuh kita.
Jadi ketika sistem ini mengalami perbaikan, maka pembuluh darah pun akan mengalami perbaikan. Next time tidak akan terjadi atau tidak mudah untuk terjadinya pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah ini kan diawali dengan rigiditas, kelenturan yang berkurang. Jadi tidak elastis lagi. Berarti tugas NO ya dok ya kalau untuk vasodilitasi ya, kelenturan. Iya, artinya adalah kalau kita berbicara tidak, makanya balikin lagi ke konsep. Kalau kita bicara NO saja, kita tidak akan dapat sempurna. Tapi ketika kita bicara NO plus dengan tocotrienol, karena kita ada sunset, maka dampaknya akan berbeda. Jadi di satu sisi, tadi sudah dibicarakan mengenai NO atau nitric oxide-nya, ketika memperbaiki disfungsi pembuluh darahnya. Tapi ketika berbicara di tocotrienol, vitamin E-nya yang istimewa, yang tidak ada di tempat lain, maka kita berbicara satu sinergisme. Itu yang bisa disampaikan. Mungkin itu Pak Riki, silakan. Iya, ini luar biasa yang disampaikan Dr. Setio ini. Karena saya lihat slide simposium kedokteran, simposium ginjal yang disampaikan adalah NO, ROS, antioksidan. Nah ini memang harus sinkron. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 bukan 3, tapi synchronize. Itulah triangle ya. Jadi kalau masalah triangle, no issue. Kalau sunrise, segera hubungin saya lah kalau sunrise. Jadi jangan takut, sunrise ada pastinya. Itu dok. Oke Bu Mus, silakan. Ada satu lagi nih dok, sebelum ditutup barangkali mungkin ini kontennya sih minggu depan ya dok, cuma mungkin sebagai penutup saja. Saya sudah mengkonsumsi Kayani cukup, apa ini? Dan saya sembuh dari miom, tetapi asam lambung saya tidak efektif sama sekali. Salahnya di mana? Bu Kristina barangkali bisa dipertegas, Bu. Bu Kristina, Bu, asam lambung tidak efektifnya seperti apa? Silakan Bu Kris. Oke, selamat malam semuanya. Maaf saya tadi selamat malam Bu Kris. Lagi di Jerman? Selamat malam Bapak, sudah lama nggak ketemu, kangen sama semuanya. Oke, saya langsung aja ke topiknya. Saya memakai Kayani itu lama. Dulunya saya memakai Kayani itu hanya sebagai minuman yang saya rasa enak, segar, dan menyehatkan. Nah, di situ saya melihat miom saya yang seharusnya saya operasi, saya sudah ada di ruangan operasi, tapi cancel operasi karena dokter tidak mendapatkan titik miom itu lagi di badan saya. Tetapi saya tidak berhenti untuk mengkonsumsi, saya tetap konsumsi, tapi setelah saya dengar tadi penuturan dokter yang tentang asam lambung yang juga bisa menyembuhkan, itu tidak ada sama sekali efeknya ke tubuh saya. Maksud saya itu asam lambung saya masih tetap ada dokter. Jadi salahnya di mana ya saya buat? Apakah saya terus melakukannya atau berapa lama jangkanya saya mengkonsumsi Kayani ini? Terima kasih. Silakan dokter. Terima kasih. Saya jawab dengan pertanyaan. Ibu Kristina, apa yang sehari-hari dimakan? Saya makannya, saya banyakkan salad, buah, dan juga fish. Saya jadi ketawa sekarang karena menyebutkan fish-nya itu. Tadi saya udah singgung, jadi balik lagi sekarang. Jenis makanan yang kita pilih itu memerlukan asam lambung. Ketika kita bicara, maka itu kecil sekali diperlukannya asam lambung. Jadi automatically bawah sadar kita ketika melihat makanan, itu sudah automatically ini perlu asam lambung tinggi atau tidak. Maka ketika diperlukan asam lambung tinggi, penyelesaian asam lambung Ibu Kristina tidak akan selesai. Bisa dipahami ya, karena masih memerlukan asam lambung tinggi ketika kita bicara fish, ketika kita bicara makanan kita ikan, telur, yang semuanya sulit untuk diolah. Karena di pencernaannya, kalau buah dan sayur, salad, dan pada saat itu juga atau dalam hitungan menit, dalam hitungan jam, belum sampai 1 jam, itu nutrisinya sudah diterima. Sekali lagi, nutrisinya sudah diterima oleh sel tubuh kita. Makanya kenapa sunrise berbicaranya adalah 100% bioavailability. Ketersediaan hayatinya bisa diperoleh 100%.
karena tidak memerlukan proses panjang untuk produk buah, sayur, dan seterusnya. Tapi ketika bicara ikan, ketika bicara telur, ketika bicara daging, dan seterusnya, itu belum tentu 5-6 jam selesai pekerjaan tubuh kita. Meskipun sudah diguyurkan asam lambung yang tinggi. Jadi kembali lagi, dan ini baru bicara di jenis makanan. Pertanyaan yang berikutnya sama, atau pertanyaan yang akan disampaikan juga sama. Bagaimana dengan manajemen yang lain? Bagaimana dengan pola kerja? Bagaimana lifestyle? Bagaimana dengan manajemen stres dan lain sebagainya? Karena itu akan selalu komprehensif. Jadi buat saya untuk Bu Christina tetap dengan triangle kita lakukan dan mulai disiasati lagi makanan mana yang harus kita batasi atau dikurangi lagi. Saya yakin setelah pertemuan malam ini perubahan itu akan terjadi. Kenapa? Karena balik lagi, perbanyak buah, tidak lagi dengan karbohidrat yang kompleks atau kurangi karbohidrat yang kompleks, gula juga sama, glukosa juga sama berperan sekali ini kalau masih gula pasir atau pengganti gula itu sama saja akan mendapatkan nilai negatif. Demikian juga dengan air. Konteks di air juga sama. Mohon maaf sekali lagi, orang yang kurang minum air atau kurang sekali konsumsi air hanya nunggu ketika haus, itu berarti mempersiapkan juga kandungan asam lambung. Asam lambungnya akan jauh lebih pekat lagi dan akan berdampak kepada erosi, akan terjadi gastritis yang tidak selesai-selesai. Saya tidak tahu perjalanan Ibu Christina apakah sudah dengan endoskopi sampai terjadi kerusakan di lambungnya dan seterusnya sampai terjadi katakanlah sudah masuk di kategori GERD dengan gastroenteritis reflux sampai dan itu adalah makin buruk lagi, belum Helicobacter pylorinya. Ketika Helicobacter pylori masih ada, berarti bakteri jelek juga dalam tubuh kita masih ada, maka siasati makanannya adalah berbasis yang fish, berbasis telur, berbasis kolesterol dan seterusnya. Demikian Ibu Christina, mudah-mudahan bisa menjawab untuk sementara. Kita bisa diskusikan di kesempatan lain. Jadi intinya meskipun kita nutrisi kita pakai, faktor-faktor yang lain harus mendukung ya dok atau diseimbangkan. Lambung bisa karena stres, bisa karena minumnya kurang, bisa karena intinya harus komprehensif ya kesehatan itu ya. Jadi dan yang tahu persis adalah Ibu Christina. Jadi yang tahu persis adalah Ibu Mus. Yang tahu persis adalah semua. Jadi kayak gitu. Jadi apa namanya? Yang bisa merubah sekali lagi yang dapat merubah adalah individunya. Karena tidak bisa digeneralisasi. Pola masing-masing itu yang akan merubahnya. Demikian tambahannya. Terima kasih Bu Christina, terima kasih Pak Rifki, Bu Mus. Bu Chris gimana? Oke. Sudah dipahami? Oke, saya sedikit lagi saya pertanyakan. Boleh? Dokter, Pak Rifki. Ya. Saya memang sudah mengkonsumsi dengan makanan yang saya rasa itu baik untuk asam lambung saya. Dengan minum air juga cukup banyak. Dan gula juga saya ganti ke gula aren, tapi karena asam lambung saya tidak tidak kurang sehingga saya memberontak dengan diri saya sendiri, saya malah mengkonsumsi banyak kopi dan saya tahu kopi itu sangat against dengan asam lambung. Ya, tapi saya merasa mungkin kalau saya minum kopi asam lambungnya jadi marah gitu sehingga meninggalkan tubuh saya. Sebenarnya itu pemikiran yang jelek sih, pemikiran yang bodoh dokter. But anyway, nasihat dokter tadi akan saya coba kembali dan insya Allah secepatnya saya akan sembuh. Terima kasih dokter dengan nasihatnya. Tapi Bu Christina untuk miumnya sudah oke ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Rifki, miomnya yang dulunya sudah sampai ke 7 cm yang seharusnya saya sudah operasi, sudah di ruang operasi tapi gagal sehingga dokter aja di Jerman itu bingung. Dia itu sampai mengadakan meeting 1 jam, bertanya ke saya, Anda kenapa tiba-tiba yang dulunya sudah infeksi dan kenapa sekarang tidak ada lagi. Nah, waktu itu saya kebetulan masih membawa Sunrise juga di kantong saya. Dulu saya bilang, dokter, saya tidak tahu, saya hanya meminum yang ini, kayak nih. I don't know what is that. Saya bilang gitu. Tapi ini adalah produk Amerika dan ini yang saya minum, saya bilang. Dan Bu Christina, minumnya dari umur berapa? Minum saya itu dari sejak usia remaja. Mungkin bisa dikatakan saya tahunya itu sejak usia 17 ketika saya mendapatkan menstruation pertama sekali.
Dan waktu mau operasi itu usia berapa? Itu operasi. Usia. Mau operasinya itu saya sudah memasuki usia 49. Itu berapa tahun yang lalu? Sudah 20. Jadi ya, Bu Christina ini sudah pakai kayak ini udah 3 tahun ya? Iya, begitu ya. Udah 3 tahun. Intinya fit ya, Bu Christina, jadi nggak jadi operasi, alhamdulillah. Ya, artinya untuk myom saya betul-betul bilang ke setiap orang yang punya masalah dengan myom, I always tell to them that dia harus meminum kayaan itu harus, karena saya melihat itu luar biasa sekali. Oke, thank you Bu Christina. Bu Christina, sharingnya. Sehat selalu. Pak Haji Ashari, ada yang mau ditanyakan? Ya, saya mau bicara sedikit, bertanya kepada Pak Dr. Setio. Ya, silakan. 2 minggu lalu, saya rawat inap di rumah sakit di Ciledug, Dok. Karena HB saya rendah sekali. Hanya 5,4. Normalnya, kata dokter spesialis penyakit dalam, you harus 12,8. Jadi saya donor darah sampai 3 kali 220 cc. Golongan darah saya B, jadi susah. Mencari ke PMI nggak ada. Jadi terpaksa beli. Sekali beli, Dok, 2 juta rupiah. 220 cc. Saya selama 3 malam opname itu habis 8 juta untuk donor darah aja. Transfusi, Pak. Waktu dikontrol. Ya. Waktu dikontrol sama dokter spesialis, saya bilang saya meminum ini Sunset sama apa lagi satu lagi yang cair? Nitro. Itu. Wah, jangan minum lagi, kata dokter. Jangan minum lagi. Yuk, mau ke dokter apa mau berobat ini? Saya bilang bukan, Dok. Ini sambilan, Dok. Tidak. Jangan campur-campur, katanya. Waduh. Jadi saya bingung juga nih, Dok. Nah, setelah 3 hari saya agak naik, saya punya HB menjadi 7,9. Nah, saya minta keluar dari opname. 2 hari yang lalu saya keluar opname, 3 hari yang lalu. Nah, itulah yang saya ingin tanyakan kepada Dr. Setio yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang dipertanyakannya apa Pak Haji ini sekarang? Mungkin keluhannya orang minum ini, minum Sunset sama ini, yang cair yang untuk jantung itu. Larang keluhan awalnya Pak Haji Ashari adalah dengan jantung, tetapi tiba-tiba mengalami penurunan HB, berawat, yang dibingungkan. Mengambil keputusannya mau seperti apa, Dok? Barangkali ini. Kemudian ini Bu, pemahaman Pak Haji Ashari adalah apakah memang kayak ini berhubungan mengganggu sehingga dokter tadi nggak boleh bilang kayak gini, nggak boleh pakai. Seperti itu maksud beliau. Ya. Itu saya. Jadi saya bingung. Oke, silakan. Saya sangat setuju dengan kayak ini. Jadi silakan, Dok. Saya ini aja, dokter. Saya ini aja lah. Saya langkahin aja lah. Yang penting saya udah keluar dari opname lah. Ini untuk menguatkan Pak Dokter. Dokternya. Silakan Pak Dr. Setio. Baik, terima kasih. Ini luar biasa jadi satu bahan diskusi yang nanti akan kita ulang-ulang lagi karena selalu seperti ini. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, ini kasus Pak Ashari. Kasusnya masuk karena anemia. Ya, sekali lagi kasusnya karena anemia. HB-nya rendah. Kemudian yang dilakukan adalah transfusi darah, seolah-olah ingin meningkatkan HB-nya, ingin meningkatkan kadar HB di dalam darah Pak Ashari. Yang tercapai tidak terlalu tinggi-tinggi amat, meskipun transfusi. Jadi apa yang dimaksud oleh saya adalah selalu keputusan atau apa yang dilakukan oleh medis itu terpola sedemikian rupa. Karena anemi, maka yang harus diobatin adalah aneminya. Iya, Dok. Tapi tidak diselesaikan kenapa jadi anemi. Apakah gangguan ginjal, apakah jantung, dan lain sebagainya. Tidak menyeluruh.
Nah, ini yang tidak akan berkepanjangan. Itu yang saya katakan, makanya diskusinya akan panjang ke sini karena kita selalu terpola ke sana. Orang sakit kepala, ya udah cari obat sakit kepala. Orang anemi, HB-nya rendah, ya kasih transfusinya. Ketika urgensi, sekali lagi, ketika urgensi memang betul-betul perlu diperlukan, kita tidak bisa menghindar dari sana. Tapi tolong pikirkan apa yang menjadi penyebab terjadinya HB yang rendah. Bisa karena ginjal, bisa karena yang lain. Saya tidak ingin, makanya saya katakan panjang karena banyak kemungkinan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dokter melarang? Ini juga sama, dokternya belum belajar mengenai Kayani. Dan dokter itu tidak mau belajar. Dia spesialis internis, Dok. Iya, spesialis internis tapi tidak mau belajar mengenai Kayani. Tidak mau belajar mengenai yang lain. Dia belajar mengenai spesialis. Saya bawa itu 2 botol yang saya konsumsi. Ya, pasti akan ditolak, Pak. You harus stop. Waduh. Iya, betul. Saya nggak bisa stop, Dok. Karena ini saya memang udah kesenangan saya bilang. Iya. Ada perubahan. Jadi kita minum Kayani, Dok. Ada perubahan. Nah, itu, Dok. Iya, jadi itu Pak Haji. Kenapa dia dilarang? Karena dia tidak memahami sama sekali. Walaupun dia spesialis, mohon maaf. Nanti tanya gini Pak Haji, tanya sama dokter spesialis itu. Yang bersangkutan itu diabetes nggak? Yang bersangkutan itu hipertensi nggak? Yang spesialis itu sakitnya apa gitu? Dia pernah positif COVID nggak? Diabetes saya bagus. Bukan. Dokter spesialisnya Pak Haji. Dokter spesialisnya tanya. Pak Haji, kalau berobat, tanya sama dokternya. Dokternya ada sakit dokternya. apa? Dokternya sakit nggak? Ya. Pak Haji itu nanya sama dokternya, dokter ada sakit apa? Dokter diabetes nggak? Dokter hipertensi nggak? Kalau dokternya sakit, nggak usah berobat sama dokter itu. Lah dia aja sakit. Berobat dengan beliau itu udah lebih kurang 10 tahun, Dok. Iya, 10 tahun, tapi ternyata 10 tahun ternyata menyebabkan anemi kita rendah, Pak. Jadi otomatis Pak Haji dirawat sama dokter spesialis itu untuk sakit lagi. Nanti nanti berikutnya sakit lagi, ada lagi gangguan yang lain lagi. Nah, ini yang harus kita simak betul-betul. Jadi mudah-mudahan jadi pemikiran kita. Setelah saya punya HB dari 5,2 menjadi 7,9. Tapi sebelumnya kan tidak pernah serendah itu kan Pak Haji ya? HB-nya tetap tadinya normal. Seumur hidup ini saya baru kali ini. Nah, itulah yang jadi selama perjalanan berobat dengan dokter spesialis itu hasil akhirnya adalah HB-nya rendah. Makanya harus ditransfusi. Nah, ini yang jadi pemikiran buat kita, Pak. Tolong jadi simak betul-betul bagaimana pendekatan antara kuratif dengan preventif dan promosi. Karena kita tidak melakukan tindakan itu, kita tidak melakukan penyuluhan, kita tidak melakukan promotif. Harusnya kita mempromot. Silakan Pak Haji. Dokter Raden Setio ini dokter umum apa dokter spesialis? Saya dokter paling jelek, Pak. Saya dokter yang tidak tahu apa-apa, Pak. Tapi saya pengen belajar. Jadi saya tidak ada spesialisasi, saya tidak ada apa-apa. Saya hanya dokter umum yang rendah sekali, Pak. Tapi saya ingin belajar untuk sehat, Pak. Saya tidak ingin belajar untuk sakit. Saya ingin belajar untuk tidak ada HB yang rendah seperti yang dialami Pak Haji. Apalagi sudah dirawat 10 tahun, Pak. Saya nggak mau ngerawat pasien sampai 10 tahun, Pak. Saya ngerawat pasien hari ini saja. Hari ini harus selesai. Dalam hati saya pegodet. Saya terus minum aja nih Kayani. Saya minum terus. Itu yang harus dilanjutkan. Terima kasih, siap. Lanjutkan. Baik, terima kasih. Kayani paling top bagi saya. Mantap. Amin. Thank you Pak Asari. Itu ya Pak Asari. Nanti besok pinjang-pinjang lebih lanjut dengan Pak Dr. Setio. Karena beliau walaupun levelnya dokter, tetapi ikro-nya setiap saat beliau selalu mengembangkan diri. Sehingga dalam melakukan terapi kepada pasien-pasiennya tidak hanya memilih dan melihatnya dari satu sisi saja. Jadi tepatnya Pak Asari, tepatnya itu Bu menyeluruh. Bu Mus, dijelaskan bahwa dokter tuh ada dua. Dokter tuh ada dua, ada dokter konvensional, ada dokter naturopati. Dokter naturopati menyelesaikan masalah secara holistik. Nah, Dokter Setio ini kategorinya sudah ke naturopati, Pak.
pengobatan holistik Sudah sangat menyeluruh. luar biasa sekali. Ya, Jadi, Pak Asari, besok tetap kayak niknya ditingkatkan. Pak Haji Ashari diskusi. Sunrise-nya diminum. Sunrise-nya tetap diminum. Belum Keluhan punya. apapun nanti didiskusikan kembali ya Pak Ashari. Karena waktu jua yang menentukan kita untuk mengakhiri. Kalau berbincang tentang kesehatan tentunya sepanjang hari pun tetap akan selalu muncul satu kesinkronan keluhan yang dirasakan, dan tentunya harapan adalah satu permasalahan itu bisa kita selesaikan. Saya mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum bisa terkupas, bisa nanti kita sambung di minggu depan, di minggu keempat. Mohon dari awal yang sudah punya pertanyaan-pertanyaan dari kemarin-kemarin tertunda, itu mohon di chat sehingga saya menyimpulkan, menarik pertanyaan-pertanyaan agar satu jawaban tetapi itu sudah bersinkronis dan bersinergis. Harapannya adalah seperti itu. Karena waktu kita juga yang dibatasi, sudah malam, terutama teman-teman yang wilayah timur, di sana sudah terlalu larut malam sekali. Saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Setio yang pada malam hari ini sudah berbagi, rekan-rekan yang masih setia untuk mendengarkan materi dari Pak Dr. Setio dan Pak Rifki. Mohon maaf dari saya apabila dalam memandu acara pada malam hari ini ada tutur kata yang kurang berkenan, itu hanyalah kehilafan saya semata. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Pak. Thank you ilmunya, makasih. Makasih Pak Bram, makasih Bu Mos. Mas Ari, makasih. Selamat malam, Bu Kris. Bye.